Bayi ini merangkak keluar dengan sendirinya dari kolong jembatan. Saat ditemukan tukang ojek dan mengikuti arah bayi itu, ternyata ia memberi sinyal meminta pertolongan kalau. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota mulai berubah wajah, menumpahkan warna-warna jingga, ungu, dan lembayung senja yang memesona. Namun, bagi Pak Bejo, pemandangan indah itu hanyalah penanda bahwa hari telah beranjak petang dan waktunya untuk mengakhiri riuh rendah mencari rezeki. Dengan menghela napas lega, ia memutar gagang gas motornya yang sudah tua namun setia. Tubuhnya terasa pegal-pegal, mengingatkannya pada usia yang tak lagi muda, sudah menginjak 40 tahun. Tetapi, rasa lelah itu selalu terbayar oleh senyum anak dan istrinya yang menunggu di rumah. Lurus saja, Bejo. Jangan muter-muter lagi. Langsung pulang, gumamnya pada diri sendiri, mencoba mengusir godaan untuk mencari penumpang satu lagi di jalur pulang. Rute biasa yang ia lalui sudah pasti macet pada jam-jam seperti ini, dipadati oleh kendaraan lain yang sama-sama ingin cepat sampai tujuan. Matanya lalu tertuju pada sebuah jalan kecil yang memanjang di antara dua ruko tua, jalan yang ia kenal sebagai Jalan Tikus. Jalan itu akan mengantarkannya ke sebuah jembatan kecil yang melintasi Kali Asin, memotong waktu tempuh pulang hampir 10 menit. Ah, lewat sini saja. Cepat, hemat bensin, katanya dalam hati, sambil membelokkan setang motornya ke arah jalan sempit itu. Udara pun berubah. Dari hiruk-pikuk jalan raya, ia memasuki wilayah yang lebih sunyi. Hanya terdengar suara gesekan ban motornya di aspal dan kicau burung-burung yang sedang pulang ke sarang. Jalanan mulai tidak rata, dan di kejauhan, siluet jembatan beton tua sudah tampak. Kali Asin di bawahnya tidak lagi deras, hanya aliran air keruh yang tenang. Saat motornya perlahan melintasi jembatan yang hanya cukup untuk 2 mobil itu, suatu firasat aneh tiba-tiba menyergapnya. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia memperlambat laju kendaraannya. Matanya menyisir setiap sudut jembatan yang mulai diterangi cahaya senja yang remang-remang. Diam-diam saja ya jembatan ini. Seram juga kalau sore-sore begini, bisiknya, mencoba menenangkan diri yang tanpa sebab merasa waspada. Tiba-tiba, dari ujung pandangnya, sesuatu bergerak dari dalam kegelapan kolong jembatan. Sesuatu yang kecil. Awalnya ia mengira itu hanya anak kucing atau mungkin tikus besar. Namun, naluri dan matanya yang sudah terbiasa mengamati jalanan memberinya sinyal bahwa ini berbeda. Ia pun mengerem, memberhentikan motornya tepat di sisi jembatan. Dengan hati yang berdebar tidak karuan, ia menatap lebih tajam. Dan dari balik bayangan itu, muncullah seorang bayi. Hanya mengenakan popok, tubuhnya yang mungil dipenuhi noda-noda tanah dan debu. Bayi itu merangkak dengan susah payah, namun tekun, keluar dari persembunyiannya dan berhenti di pinggir jalan, tepat di depan lampu motornya. Pak Bejo terpana, mulutnya terbuka sedikit. Jantungnya berdegup kencang. Demi Tuhan bayi, ucapnya lirih, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan cepat ia menurunkan standar motor dan turun. Hai, nak, kamu siapa? Ini anak siapa? Serunya. Suaranya bergegas penuh kekhawatiran. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari tanda-tanda adanya orang tua atau pengasuh di sekitar. Tidak ada. Hanya ia dan bayi itu di jembatan yang sepi. Bayi itu menoleh ke arah suaranya. Mata mereka bertemu. Dan dalam pandangan itu, Pak Bejo tidak melihat rasa takut atau kebingungan yang biasanya ada di mata anak-anak. Yang ia lihat adalah sebuah ketenangan yang aneh. Sebuah intensitas yang membuatnya terdiam. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya menatapnya, seolah sedang mempelajarinya. Lalu, sesuatu yang lebih membuatnya terkesima terjadi. Bayi itu, dengan gerakan yang pelan dan pasti, mulai merangkak mendekatinya. Tangannya yang kecil dan kotor meraih ujung celananya, memegangnya erat. Kemudian, dengan upaya yang luar biasa, bayi itu mengangkat tangan mungilnya yang lain dan menunjuk-nunjuk ke arah kolong jembatan yang gelap itu. Suara ocehan kecil keluar dari mulutnya. Seolah sedang berusaha keras mengatakan sesuatu yang sangat penting. Pak Bejo terduduk lututnya, berusaha menyamakan tinggi dengan bayi itu.
Jantungnya berdebar-debar dipenuhi oleh rasa heran dan kekhawatiran yang mendalam. Kamu mau bilang apa, Nak? Ada apa di sana? Tanyanya. Suaranya bergetar, mengikuti arah tunjukan jari bayi itu ke dalam kegelapan yang menyeramkan. Bayi itu kembali menatapnya, dan dalam tatapan itu, Pak Bejo yakin ia membaca satu hal, permintaan tolong. Sebuah sinyal darurat dari makhluk kecil yang bahkan belum bisa berbicara. Kening Pak Bejo berkerut, membentuk alur-alur kekhawatiran yang dalam. Ia masih dalam posisi setengah berlutut, terpaku pada bayi mungil di hadapannya yang terus bersikukuh menunjuk ke arah kegelapan kolong jembatan. Suara, dari mulut kecilnya terdengar semakin mendesak, seolah protes karena permintaannya tidak langsung dituruti. Deburan jantung Pak Bejo berdegup kencang, memenuhi telinganya sendiri, menyaingi desir angin senja yang mulai berhembus lebih kencang. Tenang, Nak, tenang. Bapak di sini, gumamnya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya yang besar dan kasar, penuh dengan kapalan akibat menggenggam stang motor bertahun-tahun, dan membelai punggung bayi itu dengan sangat lembut. Kulit bayi itu terasa hangat, sebuah kontras dengan hawa dingin yang mulai menyergap. Kamu siapa, ya? Kok bisa sendiri di tempat seperti ini? Bayi itu, Ardi, hanya mengoceh tidak jelas lagi, tetapi tatapannya tidak goyah. Jari mungilnya yang masih teracung ke arah kolong jembatan seolah menjadi kompas, penunjuk arah yang tidak boleh diabaikan. Ia merangkak sedikit lagi, menarik-narik celana Pak Bejo, sebelum kembali menunjuk. Kamu mau Bapak ikut? Kamu mau tunjukkan sesuatu di sana? Tanya Pak Bejo, suaranya berbisik, dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan kecemasan yang meluap. Pikirannya berpacu. Ini tidak benar. Bayi seumurannya harusnya takut pada orang asing, atau setidaknya menangis. Tapi ini, dia malah memimpin. Dia melirik ke sekeliling sekali lagi, berharap melihat seseorang, siapapun, yang datang mencari anaknya. Jalanan masih sepi. Hanya suara jangkrik yang mulai berkonser dan gemericik air kali di bawah yang menemani mereka. Kesendiriannya dengan bayi ini terasa semakin surreal, seperti adegan dalam film yang mustahil terjadi dalam kenyataan. Baik. Bapak percaya. Bapak ikut. Akhirnya ia menyerah pada nalurinya. Suara hati kecilnya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan bayi ini adalah satu-satunya petunjuk. Dengan perlahan, ia berdiri, otot-otot kakinya terasa kaku karena ketegangan. Tunggu di sini ya, Nak. Jangan kemana-mana. Tapi Ardi, seolah memahami bahwa ia harus memandu, justru merangkak lebih dulu ke arah tepi jembatan, mendekati mulut kegelapan itu, sebelum berhenti dan menengok ke belakang, memastikan Pak Bejo mengikutinya. Astaga, kamu anak yang sungguh luar biasa, desis Pak Bejo takjub. Ia cepat-cepat mengambil ponselnya dari saku dan menyalakan senter. Sinar putih yang terang menyibak sebagian kegelapan, mengungkap tumpukan sampah daun, batu-batu kali, dan jejak-jejak ban. Ini dia, Nak. Bapak datang. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menuruni lereng tanah yang curam menuju kolong jembatan. Bau apek, tanah basah, dan sesuatu yang agak busuk memenuhi hidungnya. Setiap langkahnya berhati-hati, khawatir menginjak sesuatu yang berbahaya atau membuatnya terpeleset. Ardi, dengan kemampuan merangkaknya yang lincah, justru lebih cepat, seolah sangat familiar dengan medan ini. Ia berhenti beberapa meter di depan, menunggu sinar senter Pak Bejo menyinari area di depannya, sebelum merangkak lagi. Tunggu, Nak. Pelan-pelan. Bahaya, teriak Pak Bejo. Suaranya bergema di bawah kolong jembatan, terdengar aneh dan menakutkan. Sinar senter dari ponselnya yang tidak terlalu terang itu menyapu dari sisi ke sisi. Ia melihat sebuah kardus bekas yang mungkin pernah dijadikan tempat tidur, kaleng-kaleng makanan, dan botol air mineral kosong. Hatinya semakin berdesir tidak karuan. Siapa yang tinggal di sini? Apakah bayi ini? Dan kemudian, sinar senternya menyentuh sesuatu. Sesuatu yang berbeda. Warna kain. Sebuah sandal jepit. Dan kemudian, sebuah bentuk tubuh manusia yang tergeletak tak bergerak, tersandar pada beton kasar jembatan. Demi Tuhan! Napas Pak Bejo tersangkut di tenggorokan. Darahnya seolah membeku. Dengan gemetar,
Ia mengarahkan sinar senter lebih fokus. Itu adalah seorang wanita. Pakaiannya lusuh. Wajahnya pucat pasi dan tertutup kotoran. Mata terpejam rapat. Tubuhnya terkulai lemas. Seperti boneka kain yang dibuang begitu saja. "Bu! Hei, Bu!" teriaknya. Suaranya parau karena panik. Ia bergegas mendekat. Hampir saja terjatuh karena terpeleset di tanah yang licin. Dia membungkuk di samping wanita itu. Dua jarinya dengan gemetar mencari denyut nadi di lehernya. Untuk sesaat, ia tidak merasakan apa-apa, dan dadanya sesak oleh ketakutan yang amat sangat. Lalu, ada sesuatu. Denyut yang sangat lemah, nyaris tak terasa, tetapi ada. Dia masih hidup. "Terima kasih Tuhan," gumamnya lega. Tapi seketika itu juga kepanikan yang lebih besar menyergap. Wanita ini dalam kondisi kritis. Dia menoleh ke Ardi, yang kini telah merangkak mendekat dan duduk tidak jauh darinya. Bayi itu melihat wajah pucat ibunya, lalu melihat Pak Bejo. Ocehannya berhenti. Air matanya tiba-tiba meleleh. Tetapi ia tidak menangis keras. Hanya isak-isak kecil yang menyayat hati. "Jangan takut, Nak. Jangan takut. Ibumu masih hidup. Bapak akan tolong," ucap Pak Bejo. Suaranya bergetar penuh emosi. Ia kini memahami segalanya. Keberanian Ardi, tunjukannya, desakannya. Semua adalah upaya heroik seorang bayi untuk menyelamatkan nyawa ibunya yang hampir padam. Dengan tangan yang masih gemetar, tetapi dipenuhi oleh tekad yang kini membaja, ia membuka aplikasi ponselnya dan menekan nomor darurat. Pikiran Pak Bejo berputar kencang, bagai roda motor yang terjebak di lumpur. Ia masih berlutut di tanah lembab, dua jarinya masih menempel pada leher wanita tak dikenal itu, merasakan denyut nadinya yang lemah dan tidak teratur, sebuah nyala kehidupan yang nyaris padam. Sinar senter ponselnya, yang ditaruhnya di sampingnya, menerangi wajah pucat wanita itu dengan cahaya yang menyayat, mempertegas penderitaan yang ia alami. "Bertahan, Bu. Tolong bertahan," bisiknya, suaranya serak penuh harap. Ia tidak tahu apakah wanita itu bisa mendengarnya. Tapi ia harus terus berbicara, memberikan semangat, baik untuknya maupun untuk dirinya sendiri. Dari sudut matanya, ia melihat Ardi. Bayi itu telah berhenti merengek. Air matanya masih membasahi pipinya yang kotor, tetapi kini ia hanya duduk diam, menatap ibunya dengan sebuah ekspresi yang membuat dada Pak Bejo terasa sempit. Itu bukan tatapan polos seorang bayi. Itu adalah tatapan penuh pemahaman, penuh ketakutan, tetapi juga penuh harap. Seolah ia menyerahkan segalanya. Nasib ibunya, nasibnya sendiri, ke tangan orang asing yang baru dikenalnya ini. Tatapan itu mengunci Pak Bejo, menembus langsung ke relung hatinya yang paling dalam. Seumur hidupnya menjadi tukang ojek, ia telah melihat banyak hal. Ia telah mengantarkan orang terburu-buru, orang yang bahagia, orang yang sedih. Tapi ia belum pernah merasakan beban seberat ini. Kepercayaan mutlak dari seorang bayi yang bahkan belum bisa berbicara. Dia pasti lapar dan haus sudah berhari-hari, gumam Pak Bejo, melihat tubuh Ardi yang kecil. Tas kecil di samping wanita itu terbuka sebagian, memperlihatkan beberapa popok bersih dan baju bayi, tetapi tidak terlihat makanan atau botol susu. Dengan gerakan cepat, ia merogoh tasnya sendiri. Ia selalu membawa sebotol air mineral dan sebungkus biskuit sederhana untuk berjaga-jaga saat macet. Tangannya gemetar membuka tutup botol. "Ini, Nak, minum dulu," ujarnya, mencoba mendekatkan botol itu ke mulut Ardi. Ardi awalnya memandang botol itu dengan curiga. Matanya beralih dari botol ke wajah Pak Bejo, lalu ke ibunya yang tak bergerak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, mungkin karena rasa haus yang akhirnya mengalahkan segala-galanya, ia merangkak mendekat dan dengan tangan mungilnya mencoba memegang botol itu. Pak Bejo membantu mencondongkannya, dan Ardi mulai meneguk air dengan lahap, terengah-engah. "Pelan-pelan, Nak, pelan," bisik Pak Bejo. Hatinya teriris melihat betapa hausnya bayi ini. Setelah beberapa teguk, Ardi berhenti, batuk kecil, lalu menolak botolnya. Matanya kembali menatap Pak Bejo, seolah berkata, "Sekarang giliran ibuku." Pak Bejo mengangguk pelan, memahami pesan bisu itu. "Baik, Bapak urusi ibumu." Dia beralih kepada wanita itu.
Membuat orang yang tidak sadar minum adalah hal yang berbahaya. Tapi ia tahu dehidrasi adalah musuh utamanya saat ini. Dengan sangat hati-hati, ia membasahi jarinya dengan air dan mengusapkannya pada bibir wanita itu yang kering dan pecah-pecah. Ia mengulanginya beberapa kali. "Ibu, minum sedikit," bisiknya, mencoba meneteskan sedikit air ke sudut mulutnya. Wanita itu bereaksi. Tenggorokannya bergerak, menelan sedikit air. Sebuah erangan lemah, hampir seperti desahan, keluar dari bibirnya. Kelopak matanya bergetar, seolah berusaha keras untuk membuka. "Ibu, bisa dengar saya?" tanya Pak Bejo, mendekatkan telinganya ke mulut wanita itu. "Ardi." Suara itu nyaris tidak terdengar, hanya sebuah desisan napas yang putus-putus. "Ardi baik-baik saja, Bu. Dia di sini. Dia selamat," jawab Pak Bejo dengan meyakinkan, suaranya sedikit lebih keras. "Saya sudah panggil bantuan. Ambulans sedang datang. Ibu harus bertahan. Untuk Ardi." Mendengar nama anaknya, wanita itu diam. Sebutir air mata merayap dari sudut matanya yang terpejam, membasahi kotoran di pipinya. Itu adalah sebuah tanda. Sebuah pertanda bahwa ia masih berjuang, masih mendengar. Pak Bejo menarik napas dalam. Ia melihat Ardi, yang kini duduk mendekat, tangannya yang kecil memegang jemari ibunya yang lemas. Adegan itu, di bawah sinar senter ponsel yang redup, di kolong jembatan yang gelap dan terpencil, terasa begitu sakral dan menghancurkan hati. Sebuah ikatan antara ibu dan anak yang bahkan maut pun segan untuk memutusnya. "Jangan khawatir," ucap Pak Bejo kepada mereka berdua. Suaranya kini lebih tegas, dipenuhi oleh sebuah tekad baru. "Kalian tidak sendirian lagi. Saya di sini. Saya akan jaga kalian berdua." Janji itu, yang diucapkan kepada seorang wanita yang hampir meninggal dan seorang bayi yang tidak mengerti kata-katanya, terasa seperti sumpah paling penting yang pernah ia ucapkan dalam hidupnya. Dan tatapan Ardi yang masih menancap padanya, seolah mengucapkan terima kasih, membuat Pak Bejo yakin bahwa ia berada tepat di tempat yang seharusnya, pada detik yang tepat, untuk menjadi jawaban dari sebuah doa yang bahkan tidak pernah ia dengar. 6 jam sebelumnya, matahari masih bersinar dengan bengisnya, memancarkan hawa panas yang menyengat kulit. Di sebuah halte bus pinggiran kota yang ramai namun tak bertenda, Sari, 35 tahun, duduk lesu di bangku kayu yang sudah lapuk. Peluhnya bercucuran, membasahi bajunya yang sederhana. Di pangkuannya, Ardi terlelap, wajahnya yang polos juga berkeringat. Sebuah tas kain lusuh dan sebuah kardus berisi beberapa barang bawaan berada di samping kakinya. "Sudah 3 jam kita tunggu, Din. Busnya belum datang juga," bisiknya lembut pada bayinya yang tidur, sambil mengipas-ngipasnya dengan selembar kardus. Kerinduannya untuk sampai ke kampung halaman dan bertemu orang tuanya setelah hampir setahun tertahan oleh rasa lelah dan kekhawatiran. Seorang lelaki berpakaian santai mendekat, tersenyum ramah. "Ibu cari bus ke Wonosobo, ya?" Tadi dengar ibu tanya ke penjaga warung. Sari menganggap, sedikit waspada. "Iya, Pak. Katanya jam 2 ada." "Ah, itu jadwal lama, Bu. Sekarang sudah berubah. Bus terakhir malah sudah lewat setengah jam yang lalu," ujar lelaki itu, menggeleng dengan wajah iba. "Kebetulan saya punya kenalan sopir bus travel. Masih ada 1 kursi kosong. Harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi cepat dan langsung sampai. Daripada ibu terdampar di sini semalaman dengan bayi kecil." Hati Sari bergolak. Uang di dompetnya sudah pas-pasan. Tapi bayangan harus menginap di losmen yang tidak jelas dan menghabiskan lebih banyak uang lagi membuatnya gamang. Kerinduannya pada orang tua juga mendesak. "Berapa kira-kira, Pak?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu menyebutkan angka yang membuat Sari tercekat, tapi masih dalam batas yang bisa ia jangkau jika ia sangat berhemat. "Ini termasuk bagasi, Bu. Ayo, saya antar ke tempat pemberangkatannya. Tidak jauh dari sini, cuma 5 menit jalan." Dengan pertimbangan yang matang, dibayangi keinginan untuk segera pulang, Sari akhirnya setuju. Ia menggendong Ardi yang masih tertidur dan mengangkat tasnya. Lelaki itu dengan baik hati membantu membawakan kardusnya. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan kecil, semakin menjauh dari keramaian.
Perasaan was-was mulai menghinggapi Sari. "Bentar lagi, Bu." Di ujung jalan itu, kata lelaki itu saat Sari mulai memperlambat langkah. Tiba-tiba, dari sebuah gang sempit, muncul dua lelaki lain. Seseorang dengan kasar merebut tas yang dibawa lelaki pertama. Sari berteriak, tetapi mulutnya segera ditutup. "Diam! Jangan berisik kalau tidak mau celaka," desis salah seorang dari mereka. Ardi terbangun dan mulai menangis ketakutan. Dalam sekejap, dompetnya yang disimpannya di saku dalam diambil. Kartu identitas, uang, dan tiket bus lama yang ia pegang, semua lenyap. Kardus berisi makanan dan susu Ardi juga direbut. "Tolong, itu uang saya semua, untuk pulang," ratap Sari dengan lemah. Tubuhnya gemetar hebat sambil memeluk Ardi erat-erat. "Sialan, isinya sedikit sekali," gerutu salah seorang penjahat melihat isi dompet. Lalu mereka melihat Sari dan Ardi. "Cepat pergi dari sini. Jangan laporkan, atau kami cari kamu." Mereka menghilang begitu cepat ke dalam labirin gang, meninggalkan Sari yang tergagap-gagap. Tubuhnya lemas ditimpah rasa syok, ketakutan, dan keputusasaan yang amat sangat. Ia terjatuh di tanah, menangis histeris sambil tetap memeluk Ardi, yang juga tidak berhenti menangis. Beberapa jam kemudian, setelah berjalan tanpa arah, tersesat, dan mencoba meminta tolong pada beberapa orang yang justru menatapnya dengan curiga, Sari sampai di jembatan Kali Asin. Kaki terasa seperti batu, tenggorokannya kering membakar, dan rasa lapar mulai melilit perutnya. Ardi di gendongannya rewel, menangis kehausan dan kelaparan. "Diam sayang, ibu cari air ya," bisiknya pada Ardi, suaranya parau. Ia masuk ke kolong jembatan, mencari tempat yang agak teduh. Ia melihat ada beberapa kaleng dan botol bekas, tapi tidak ada setetes air pun yang bisa diminum. Tenaganya benar-benar habis. Dengan tubuh lunglai, ia tersandar di beton dingin jembatan. Ardi ia letakkan di pangkuannya, masih merengek. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia tahu ia akan pingsan. "Ardi, sayangku," bisiknya dengan sisa tenaga terakhir. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah ketakutan yang luar biasa menyergapnya. "Apa yang akan terjadi pada anakku jika sesuatu terjadi padaku?" Dengan naluri keibuan yang paling purba, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Dengan gemetar, ia melepaskan gendongan dan mendudukkan Ardi di tanah di hadapannya. Bayinya itu melihatnya dengan mata berkaca-kaca, tidak mengerti. "Ibu sayang sekali pada Ardi," ucap Sari, air mata menetes deras. "Ardi harus kuat ya." Lalu, dengan sebuah dorongan harapan terakhir yang mustahil, ia mendorong punggung Ardi dengan lembut, mengarahkannya untuk merangkak, keluar dari kolong jembatan, menuju jalan, menuju harapan akan adanya pertolongan. "Pergi, sayang, cari tolong." Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum kegelapan menyelimuti pandangannya dan tubuhnya terkulai sepenuhnya, tak berdaya. Kesadarannya melayang, tetapi hatinya masih menggantung pada bayinya yang merangkak pergi, seorang diri, memasuki dunia yang besar dan menakutkan, membawa sebuah misi yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya, menyelamatkan ibunya. Kolong jembatan itu seperti dunia yang berbeda. Sunyi, kecuali untuk desisan angin yang menyusuri celah-celah beton dan gemericik air kali yang semakin menonjol dalam kesunyian. Bau tanah basah, lumut, dan sesuatu yang agak busuk, mungkin sampah yang terbawa arus, memenuhi udara, menusuk hidung Pak Bejo. Sinar senter ponselnya, yang ia pegang erat dengan tangan yang masih sedikit gemetar, menari-nari di atas permukaan tanah yang tidak rata, menyoroti bongkahan batu, akar-akar pohon yang menjalar, dan tumpukan dedaunan kering yang membusuk. Ardi, di depannya, adalah sebuah kontras yang nyata. Di tengah kegelapan dan keputusasaan yang melingkupi tempat ini, ia merangkak dengan sebuah ketetapan tujuan yang hampir ajaib. Gerakannya pelan, hati-hati, namun penuh keyakinan. Tubuhnya yang mungil bergerak lincah, menghindari batu-batu kecil, seolah ia telah melintasi rute ini berkali-kali dalam beberapa jam terakhir. Ia sesekali menengok ke belakang, memastikan cahaya senter dan sosok besar Pak Bejo masih mengikutinya. Tatapan matanya di kegelapan itu seperti dua titik bintang yang penuh harap. "Pelan-pelan, nak. Hati-hati, ada batunya," bisik Pak Bejo. Suaranya rendah dan berhati-hati,
seolah takut mengganggu kesakralan momen ini. Ia merasa seperti sedang dipandu oleh sebuah kekuatan kecil yang rapuh namun sangat perkasa. Bapak di belakang kamu. Jangan khawatir. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena medan, tetapi karena beban yang ia rasakan. Ia membayangkan bayi ini merangkak sendirian di kegelapan, ketakutan, tetapi didorong oleh sebuah naluri yang begitu kuat untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Pikirannya kembali kepada anak-anaknya sendiri di rumah. Apakah mereka akan seberani ini? Hatinya teriris. Ardi mengeluarkan suara, tangannya menunjuk ke sebuah sudut yang lebih gelap, di balik sebuah pilar beton besar yang menopang jembatan. Pak Bejo mengarahkan senternya. Awalnya hanya tampak bayangan. Lalu, sinar itu menangkap sehelai kain berwarna biru muda yang kusam. Kemudian, sebuah sandal jepit wanita yang sudah compang-camping. Jantungnya berdebar kencang, nadinya berpacu. Ia tahu ia semakin dekat. Di sana, ya? Ibu kamu di sana? Tanyanya. Suaranya berdesis penuh antisipasi. Ardi merespons dengan merangkak lebih cepat. Ocehannya menjadi lebih sering dan mendesak, seolah menjawab, "Iya, cepat, dia di sana." Pak Bejo mempercepat langkahnya, hampir tersandung oleh sebuah akar yang menjulur. Ia tidak peduli. Semua panca inderanya kini terfokus pada titik yang ditunjuk Ardi. Dunia di sekitarnya menyempit hanya pada sinar senter dan bayi pemberani di depannya. Dan kemudian, sinar itu akhirnya menyinari seluruh sosoknya. Wanita itu tergeletak tak berdaya. Tubuhnya setengah tersandar pada pilar beton yang dingin. Wajahnya sangat pucat, hampir seperti lilin, dan tertutup oleh lapisan debu dan tanah yang membuatnya terlihat seperti patung yang terabaikan. Rambutnya yang panjang kusut dan berantakan menutupi sebagian wajahnya. Sebuah tas kain kecil tergeletak terbuka di sampingnya. Isinya, beberapa pakaian bayi dan popok, berserakan tidak karuan. Yang paling menghantui adalah bagaimana tubuhnya terkulai sepenuhnya, tanpa ada sisa kekuatan sedikitpun. Demi Yang Maha Kuasa. Napas Pak Bejo tersedak. Ia membeku selama beberapa detik, tidak percaya dengan pemandangan yang menyedihkan di hadapannya. Panggilan darurat tadi adalah satu hal, tetapi melihatnya secara langsung adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini nyata, sangat nyata dan sangat menghancurkan. Ardi telah sampai di sisi ibunya. Ia duduk di sana, tangannya yang kecil menyentuh lengan ibunya yang lemas, mendorongnya pelan. "Ma." Ocehannya lembut, penuh dengan sebuah harapan polos bahwa sentuhannya akan membangunkan ibunya. Suara itulah yang memecah keterpakuan Pak Bejo. Ia tersentak, kembali ke realita yang mengerikan. Ia bergegas menghampiri, menjatuhkan diri berlutut di tanah lembab di samping wanita itu. "Ibu, bisa dengar saya?" teriaknya. Suaranya menggema di kolong jembatan, penuh dengan kepanikan yang nyaris tak terbendung. Ia meletakkan dua jari di leher wanita itu, mencari-cari denyut nadi. Tangannya gemetar sangat hebat sehingga awalnya ia tidak merasakan apa-apa. Kepanikan semakin menjadi. "Tenang, Bejo, tenang." Hardiknya pada diri sendiri, memaksakan untuk menarik napas dalam. Ia menutup matanya sejenak, memusatkan seluruh konsentrasinya pada ujung jarinya. Lalu, di sana, sangat lemah. Seperti denyut sayap kupu-kupu, nyaris tak terasa, tetapi ada. Sebuah tanda kehidupan yang sangat halus. "Alhamdulillah," ia berbisik, hampir menangis lega. "Dia masih hidup. Nak, ibumu masih hidup," katanya pada Ardi, seolah bayi itu bisa mengerti sepenuhnya. Ardi melihatnya, dan untuk pertama kalilah sejak mereka bertemu, sebuah bayangan senyum kecil, sebuah kelegaan primitif, muncul di wajahnya yang masih basah oleh air mata. Seolah ia akhirnya berhasil menyampaikan pesannya. Pak Bejo tidak membuang waktu. Dengan tangan yang masih gemetar namun lebih terkendali, ia mengeluarkan ponselnya lagi. Jari-jarinya menari di atas layar, mencari nomor yang baru saja ia hubungi. "Halo. Ini yang tadi menelepon ambulans. Di mana posisi kalian?" Serunya begitu sambungan tersambung. Suaranya pecah dan penuh desakan. "Cepat. Korban sudah ditemukan. Perempuan, umur 30-an, tidak sadarkan diri. Denyut nadinya sangat lemah.
Ada bayi juga di sini. Lokasinya di kolong jembatan Kali Asin, sisi timur. Kalian harus cepat. Sementara menunggu jawaban, matanya tidak lepas dari wanita dan bayi di hadapannya. Ia melihat bagaimana Ardi tetap duduk di sana, tidak menjauh, hanya memandangi wajah ibunya dengan sebuah kesetiaan yang membuat dadanya sesak. Jejak kecilnya di tanah lembab telah berakhir. Misi sang pemberani kecil telah berhasil. Kini, gilirannya untuk mengambil alih. Dunia seakan menyempit hanya pada kolong jembatan yang lembab dan gelap itu. Setelah menutup panggilan darurat, Pak Bejo melemparkan ponselnya ke samping. Tidak peduli lagi apakah itu jatuh di lumpur atau tidak. Seluruh perhatiannya tercurah pada sosok wanita yang tergeletak tak berdaya di hadapannya. Sinar senter dari ponsel yang tergeletak di tanah menerangi wajah pucatnya dengan cahaya yang menyayat, mempertegas garis-garis penderitaan di sekitar mata dan mulutnya. Dengar itu, Bu? Ambulans sudah di jalan. Mereka datang. Ibu harus bertahan. Desisnya, suaranya parau dan bergetar. Ia berbicara lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pertolongan sedang datang, bahwa ia tidak sendirian menghadapi nikmare ini. Dengan hati-hati, ia meraih botol air mineralnya yang masih setengah penuh. Tangan kirinya menyangga kepala wanita itu dengan lembut, merasakan betapa dinginnya kulitnya. Tangan kanannya dengan gemetar menuangkan sedikit air ke bibirnya yang pecah-pecah dan berkerak. Ibu, coba minum. Sedikit saja, pintanya, seperti merayu. Air itu membasahi bibirnya. Untuk beberapa saat, tidak ada reaksi. Lalu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Tenggorokan wanita itu bergerak, menelan secara refleks. Sebuah erangan yang sangat lemah, hampir seperti desisan angin, keluar dari antara bibirnya. Itu dia. Bagus. Sedikit lagi, dorong Pak Bejo, merasa sebuah percikan harapan. Ia menuangkan beberapa tetes lagi. Kali ini, wanita itu bereaksi lebih kuat. Kepalanya bergerak sedikit, dan kelopak matanya bergetar-getar, berjuang melawan beban ketidaksadaran yang sangat berat. Ibu, bisa dengar saya? Tanya Pak Bejo, mendekatkan telinganya ke mulut wanita itu. Ardi. Suara itu nyaris tidak terdengar. Hanya sebuah napas berbisik yang putus-putus, tetapi cukup jelas bagi Pak Bejo. Dada Pak Bejo sesak. Ardi baik-baik saja, Bu. Dia di sini. Lihat. Ia mengarahkan pandangan wanita itu yang setengah sadar ke arah bayinya. Dia yang menuntun saya ke sini. Dia bayi yang sangat pemberani. Seolah memahami kata-katanya, Ardi, yang telah dia memperhatikan, merangkak mendekat. Tangannya yang mungil menyentuh kaki ibunya. Ma. Ocehannya lembut. Melihat bayinya, sebuah perubahan terjadi pada wanita itu. Air mata mulai merembes dari bawah kelopak matanya yang terpejam, membasahi kotoran di pipinya. Sebuah usaha keras terlihat di wajahnya. Ia berusaha membuka matanya. Perlahan-lahan, sangat perlahan, celah kecil terbentuk, memperlihatkan sepasang mata yang redup dan tidak fokus. Di sini. Bisiknya, suaranya serak seperti kertas amplas. Ya, Ibu di sini. Dan Ardi di sini. Dan saya di sini. Ibu tidak sendirian, ucap Pak Bejo, berusaha menenangkan. Siapa nama Ibu? Dari mana? Tapi usaha itu terlalu berat. Energi yang sedikit itu habis. Matanya tertutup lagi, dan kepalanya terkulai lebih dalam kepelukan Pak Bejo. Namun, napasnya terasa sedikit lebih stabil, sedikit lebih kuat. Sebuah koneksi telah dibuat. Pak Bejo membaringkannya kembali dengan hati-hati. Ia lalu melihat Ardi. Bayi itu kini duduk tenang di sebelah ibunya. Satu tangan masih memegang kain ibunya, seolah memberikan kekuatan. Tatapannya pada Pak Bejo penuh dengan kepercayaan mutlak, seolah mengatakan, sekarang ibu saya ada di tangan Anda. Rasa haru yang luar biasa menyergap Pak Bejo. Di tempat yang kotor dan terabaikan ini, di ujung kota, ia menyaksikan sebuah ikatan cinta yang begitu murni dan kuat antara ibu dan anak. Sebuah ikatan yang bahkan mampu memandu seorang bayi untuk melakukan hal yang mustahil. Dengar, Nak, ucapnya pada Ardi. Suaranya tegas penuh keyakinan. Bapak janji, Bapak akan lindungi ibu kamu. Bapak tidak akan pergi.
Ia lalu berdiri, mengambil ponselnya. Ia menyalakan lampu darurat dan meletakkannya di tempat yang tinggi, menyinari mereka bertiga seperti sebuah panggung drama kehidupan yang paling menyentuh. Ia kemudian berdiri di mulut kolong jembatan, matanya menatap tajam ke arah jalan, mencari-cari tanda-tanda kedatangan ambulans. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Setiap suara mobil dari kejauhan membuat jantungnya berdebar penuh harap, hanya untuk kemudian tenggelam dalam kekecewaan ketika suara itu menjauh. Cepatlah, tolong cepat. Doanya terus-menerus, seperti mantra. Angin malam mulai berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang membuatnya menggigil. Ia melihat kembali ke arah Sari dan Ardi. Wanita itu menggigil juga. Tanpa pikir panjang, ia melepas jaketnya yang sudah tipis dan usang, lalu menyampirkannya dengan hati-hati ke tubuh Sari, berusaha memberikan kehangatan. Ardi melihatnya melakukan semua itu. Dan sekali lagi, bayi itu mengeluarkan suara ocehan kecil, seolah mengucapkan terima kasih dalam bahasanya sendiri. Akhirnya, dari kejauhan, sebuah suara yang dinantikan mulai terdengar. Samar-samar pada awalnya, lalu semakin keras, semakin dekat. Suara sirine. Musik paling indah yang pernah didengar Pak Bejo. Mereka datang. Dengarkan, Bu. Mereka datang. Teriaknya, hampir menangis lega. Ia berlari beberapa langkah ke arah jalan, melambai-lambaikan tangannya seperti orang gila, walaupun tahu pengemudi ambulans belum mungkin melihatnya. Dia berlari kembali ke sisi Sari, berlutut di sampingnya. Sudah, Bu. Udah. Pertolongan datang. Ibu dan Ardi akan baik-baik saja. Ia memegang tangan wanita itu yang dingin. Bertahan, ya. Untuk Ardi. Dan di dalam kegelapan kolong jembatan, dengan sirine ambulans yang semakin nyaring membelah kesunyian malam, Pak Bejo merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ia telah menyaksikan sebuah mukjizat dalam wujud seorang bayi pemberani, dan kini, ia menjadi bagian dari mukjizat itu sendiri. Suara sirine ambulans yang semakin mendekat bagai musik penyelamat bagi telinga Pak Bejo. Namun, di dalam kolong jembatan yang gelap, waktu terasa berjalan dengan lambat sekali. Setiap detik adalah sebuah pertaruhan. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus melakukan sesuatu, apapun, untuk menjaga nyawa wanita ini tetap bergelora. Dengar itu, Bu? Mereka hampir sampai. Ibu harus kuat, bisiknya lagi, terus-menerus, seolah kata-katanya bisa menjadi talinya ke dunia kesadaran. Tangannya masih memegangi tangan Sari yang dingin, berusaha memberikan kehangatan dan sentuhan manusiawi yang mungkin bisa ia rasakan. Dengan hati-hati, ia menggunakan jaketnya yang sudah disampirkan di tubuh Sari untuk membersihkan keringat dan kotoran di wajahnya sebisa mungkin. Ia takut menggerakkan tubuhnya terlalu banyak. Khawatir ada cedera yang tidak terlihat. Ardi, kemari nak. Panggilnya pada bayi yang masih duduk patuh di sebelah ibunya. Bantu bapak ya, temani ibu kamu. Bicaralah padanya. Ardi merangkak mendekat, hingga wajahnya hampir menyentuh wajah ibunya. Emma, Aahda. Ocehannya lembut, seolah memang memahami instruksi Pak Bejo. Ia menyentuh pipi ibunya dengan tangan mungilnya. Dan lagi-lagi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Di tengah ketidaksadarannya, bibir Sari bergetar, seolah mencoba membentuk sebuah senyuman atau menjawab panggilan bayinya. Sebuah erangan panjang keluar, lebih jelas dari sebelumnya. Bagus. Itu bagus, Bu. Dengarkan Ardi. Dia memanggil ibu. Seru Pak Bejo, merasa semakin yakin bahwa wanita ini adalah seorang pejuang. Dari tasnya, ia mengeluarkan kembali biskuit yang tadi. Dengan susah payah, karena tangannya masih gemetar, ia menghancurkan biskuit itu menjadi remah-remahan kecil dan mencampurnya dengan sisa air di botol, membuat sebuah pasta kasar. Ini tidak sempurna, tapi mungkin bisa memberikan sedikit energi, gumamnya pada diri sendiri. Dengan ujung jarinya, ia mengambil sedikit pasta itu dan membasahi bibir Sari lagi, lalu dengan sangat hati-hati mencoba mengoleskannya sedikit ke dalam mulutnya. Sari bereaksi dengan gerakan mengunyah yang lemah, sangat lemah, tetapi cukup untuk menelan sedikit campuran itu. Itu adalah sebuah kemenangan kecil. Tiba-tiba, suara sirine berhenti tepat di atas mereka, di atas jembatan. Suara langkah kaki berat dan suara pintu mobil yang dibanting memecah kesunyian. Di sini, kami di sini. Di kolong jembatan,
Teriak Pak Bejo sekuat tenaga, suaranya serak dan penuh kelegaan. Senter-senter besar menyorot ke arah mereka, membuat Pak Bejo menyipitkan mata. Dua petugas medis dengan seragam hijau cepat-cepat menuruni lereng, membawa tandu dan tas peralatan. "Apa yang terjadi?" tanya salah seorang petugas. Suaranya profesional dan tenang, sambil langsung berlutut di sisi Sari. Dia tidak sadarkan diri. Denyut nadinya sangat lemah. Ada bayi juga. Saya temukan mereka di sini. Ibunya sempat sadar sebentar, bilang, "Ardi, nama bayinya ini." Lalu pingsan lagi. Jelaskan Pak Bejo dengan cepat, kata-katanya berantakan tetapi informatif. Petugas kedua segera memeriksa tanda-tanda vital Sari dengan alat. Tekanan darah sangat rendah, dehidrasi berat dan kemungkinan hipoglikemia. "Kita harus segera infus dan bawa ke UGD," lapornya pada rekannya. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Sebuah selang infus dipasang, oksigen diberikan melalui masker. Pak Bejo hanya bisa mundur sedikit, memeluk Ardi yang kini ia gendong, memperhatikan dengan perasaan campur aduk, lega, kagum, dan masih sedikit syok. "Apakah dia akan baik-baik saja?" tanya Pak Bejo pada petugas pertama yang sedang membantu mengamankan Sari ke tandu. "Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kondisinya kritis, tetapi masih ada tanda-tanda kehidupan yang baik. Pertolongan pertama Bapak tadi sangat membantu," jawab petugas itu sambil memberikan anggukan menghargai. "Bapak yang menelpon?" "Iya. Bayi ini yang menuntun saya ke sini. Dia merangkak keluar sendirian ke jalan," jawab Pak Bejo, mengangkat Ardi sedikit. Petugas itu terhenti sejenak, memandang Ardi dengan ekspresi takjub. "Luar biasa." Saat mereka mengangkat tandu berisi Sari yang tak berdaya, Pak Bejo mengikuti dari belakang, masih menggendong Ardi. Saat mereka melewati tempat di mana ia pertama kali menemukan Ardi merangkak, ia berhenti sejenak. Ia memandang dari titik itu ke arah kolong jembatan, membayangkan perjalanan berani bayi itu. "Kamu adalah pahlawan kecil, Ardi," bisiknya pada bayi yang kini memandang ibunya yang dibawa pergi dengan tatapan khawatir. Dengan langkah berat, ia mengikuti petugas medis menuju ambulans, meninggalkan kegelapan kolong jembatan yang telah menjadi saksi bisu dari sebuah keberanian yang luar biasa. Pertolongan pertama mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan mereka belum selesai. Pintu belakang ambulans terbuka dengan suara berisik, menyibak interior yang terang benderang dan penuh dengan peralatan medis yang berkilau. Pancaran lampu neon yang dingin itu kontras dengan kegelapan kolong jembatan yang baru saja mereka tinggalkan. Dua petugas medis dengan terlatih mengangkat tandu yang membawa Sari yang masih tak sadarkan diri dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam mobil. Tubuhnya terlihat semakin pucat di bawah cahaya terang. Selang infus dan masker oksigen melekat padanya, membuatnya terlihat sangat rentan. "Bapak bisa duduk di sini," ujar salah seorang petugas, menunjuk pada bangku kecil di samping tempat tidur pasien, sambil tangannya sibuk mengaitkan tandu pada pengamannya, dan gendong bayi itu dengan erat. Perjalanan bisa saja berguncang. Pak Bejo hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Dengan hati-hati ia memasuki ambulans. Ruangan yang terasa asing dan sedikit menakutkan. Ia duduk di bangku yang ditunjuk, mendekap Ardi erat-erat di pangkuannya. Bayi itu hening. Matanya yang lebar dan berbinar-binar tidak lepas dari wajah ibunya yang terbaring di depannya, seolah memahami betapa gentingnya situasi ini. Hanya desis mesin pemompa oksigen dan bunyi bip monitor jantung yang memecah kesunyian. Pintu ambulans tertutup dengan bunyi wos yang definitif, mengisolasi mereka dari dunia luar. Suara mesin menyala, dan dengan sebuah hentakan halus, kendaraan itu mulai meluncur. Getaran mesin terasa melalui bangku kayu yang keras. "Jangan khawatir, Bu. Kita sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Segala sesuatu akan baik-baik saja," bisik salah satu petugas kepada Sari, meskipun ia tahu mungkin wanita itu tidak bisa mendengarnya. Ia lalu menoleh kepada Pak Bejo. "Bapak keluarganya?" Pak Bejo tertegun sejenak. "Bukan. Saya hanya tukang ojek yang kebetulan lewat. Bayi ini," ia mengangkat Ardi sedikit, "yang merangkak ke jalan, menuntun saya ke ibunya." Petugas itu mengerutkan kening, lalu matanya melebar penuh kekaguman. "Bayi ini luar biasa." Ia mengambil sebuah selimut steril dan memberikannya pada Pak Bejo. "Selimuti dia." Suhu di dalam ambulans dingin.
Terima kasih, ucap Pak Bejo, membungkus tubuh Ardi yang hangat. Ia merasa seperti seorang penonton dalam sebuah drama yang sangat intim, tidak yakin apa perannya yang sebenarnya di sini. Tiba-tiba, sebuah erangan lemah keluar dari Sari. Kepalanya bergerak sedikit di atas bantal. Jantung Pak Bejo berdegup kencang. Dia sadar? Tanyanya pada petugas yang sedang memantau monitor. Petugas itu memeriksa pupil mata Sari dengan senter kecil. Belum sepenuhnya. Ini mungkin respon terhadap obat atau pergerakan mobil. Tapi ini pertanda baik. Ardi, yang mendengar suara ibunya, mengeluarkan suara rengekan. "Ma." Ia meronta-ronta pelan, ingin mendekat. "Tunggu sebentar, Nak. Ibu kamu sedang diobati," bisik Pak Bejo, mencoba menenangkannya, tetapi Ardi terus merengek. Melihat hal itu, petugas medis itu berkata, "Boleh, Bapak dekatkan dia sebentar. Sentuhan dan suara keluarga bisa membantu." Dengan hati-hati, Pak Bejo berdiri dalam ruang yang sempit, berpegangan pada besi pegangan di langit-langit, dan mendekatkan Ardi ke wajah Sari. "Bu, Ardi di sini. Dia baik-baik saja," ucap Pak Bejo, suaranya rendah. Ardi mengulurkan tangannya yang mungil dan menyentuh pipi ibunya. Sentuhan itu seolah memiliki kekuatan magis. Mata Sari bergetar lebih keras, dan sekali lagi, sebuah bisikan nyaris tak terdengar keluar dari balik masker oksigen. "Ardi." Kali ini, suaranya sedikit lebih jelas. Sebuah air mata menetes dari sudut matanya yang terpejam. Petugas medis tersenyum kecil. "Terus ajak dia bicara. Itu membantu." Pak Bejo duduk kembali. Tetapi kali ini ia memposisikan Ardi sehingga bayi itu masih bisa melihat dan menyentuh ibunya. Ia terus berbicara, menceritakan apapun yang terlintas di pikirannya, tentang bagaimana ia menemukan Ardi, tentang keberaniannya, tentang bagaimana mereka semua sekarang sedang dalam perjalanan untuk membuatnya sembuh. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti sebuah eternity. Setiap lampu merah, setiap belokan, terasa seperti penghalang bagi keselamatan Sari. Pak Bejo tidak pernah berdoa begitu khusyuk dalam hidupnya. Ia memandangi wajah Sari yang tak berdaya dan Ardi yang begitu bergantung padanya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melihat ini sampai selesai. Akhirnya, ambulans melambat dan berbelok. Suara sirine dinyalakan kembali, memberi tanda mereka telah sampai. Pintu belakang terbuka, menerpa mereka dengan suara dan cahaya dari UGD rumah sakit. Petugas medis rumah sakit sudah menunggu dengan tandu baru. Mereka dengan cepat memindahkan Sari, dan dengan langkah cepat membawanya masuk melalui pintu geser otomatis yang terbuka lebar. Pak Bejo turun dari ambulans, masih menggendong Ardi. Ia berdiri di tempat parkir UGD, sedikit bingung dan terasing, menyaksikan sosok Sari menghilang ke dalam keramaian rumah sakit. "Sekarang apa?" bisiknya pada Ardi, yang kini memandangnya dengan tatapan yang sama seperti di jembatan tadi. Sebuah tatapan penuh kepercayaan bahwa Pak Bejo akan tahu apa yang harus dilakukan. Menguatkan diri, ia menghela napas dalam dan melangkah mengikuti ke dalam rumah sakit, siap untuk bab berikutnya dari ujian malam ini. Pintu geser UGD rumah sakit menutup dengan bunyi berdesis, memutus pandangan Pak Bejo dari sosok Sari yang tengah dibawa masuk oleh para perawat dan dokter. Ia masih berdiri di tempat, terpaku, seperti seorang pelaut yang baru saja terdampar di pantai asing. Suara hiruk-pikuk rumah sakit, dering telepon, langkah kaki cepat, suara roda tandu, dan bisikan-bisikan pasien, menerpanya bagai gelombang yang memekakan telinga setelah kesunyian mencekam di kolong jembatan dan keseriusan di dalam ambulans. Ardi di gendongannya mulai rewel, mungkin kedinginan atau merasa tidak nyaman dengan cahaya lampu neon yang terlalu terang dan bau disinfektan yang menyengat. "SHHH, tenang nak, ibu kamu sedang ditolong," bisik Pak Bejo, berusaha menenangkan diri sendiri dan bayi itu. Ia mencari-cari tempat duduk di ruang tunggu UGD yang penuh dengan orang-orang yang tampak cemas dan terluka. Akhirnya ia menemukan sebuah kursi kosong di sudut. Dengan lega, ia duduk, meletakkan Ardi di pangkuannya. Tubuhnya terasa lelah sekali, baru menyadari betapa tegangnya otot-ototnya selama ini. Tak lama kemudian, seorang perawat dengan wajah ramah namun lelah mendekatinya. "Selamat malam, Pak. Tadi pasien wanita yang baru masuk. Itu bersama Bapak?" "Iya, Bu. Saya yang menemukan mereka," jawab Pak Bejo, sambil sedikit membenarkan posisi duduknya.
Apakah Bapak keluarga atau saudara? Tanya perawat itu, membawa sebuah papan klip berisi formulir. Pak Bejo menggeleng. Bukan, Bu. Saya cuma kebetulan lewat. Bayi ini, ia mengangguk ke arah Ardi, yang merangkak ke jalan, menuntun saya ke ibunya yang sudah pingsan di kolong jembatan. Perawat itu terkesima, matanya membesar. Wah, hebat sekali anak kecil ini. Lalu wajahnya kembali profesional. Untuk keperluan administrasi dan perawatan, kami butuh identitas mereka. Namanya siapa? Alamat? Ada kartu identitas atau ponsel? Pak Bejo teringat tas kecil Sari. Dia ada tas, Bu. Tapi saya tidak lihat isinya. Tasnya mungkin ada di ambulans atau sudah dibawa masuk sama petugas. Perawat itu menganggung. Baik, nanti akan kami cek. Sementara itu, apakah Bapak tahu namanya? Atau nama bayi ini? Wanita tadi sempat bilang, Ardi, Bu. Sepertinya itu nama bayinya. Tapi nama ibunya sendiri, saya tidak tahu. Perawat itu mencatat, Ardi. Usianya, saya kira sekitar 8 atau 9 bulan, Bu. Lihat dari giginya sudah tumbuh beberapa. Perawat itu tersenyum kecil. Oke, kalau untuk ibunya, tidak ada sebutan nama sama sekali. Pak Bejo mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. Tidak, Bu. Dia hanya sempat bilang, Ardi, beberapa kali. Itu saja. Sang perawat menghela napas. Ini agak menyulitkan. Untuk obat-obatan dan perawatan, identitas lengkap sangat penting. Juga untuk menghubungi keluarga. Ia menatap Ardi. Dia tidak membawa apa-apa, kalung, gelang. Pak Bejo memeriksa pergelangan tangan dan leher Ardi yang mungil. Bersih. Hanya kulit yang halus dan sedikit kotor. Tidak ada, Bu. Baiklah, ucap perawat itu akhirnya. Kami akan mencoba mencari identitasnya dari tasnya. Sementara ini, kami akan daftarkan sebagai Ibu Ardi, pasien tidak teridentifikasi, dulu. Untuk sementara, Bapak mau menunggu? Dokter mungkin butuh informasi dari Bapak. Tentu, Bu. Saya tidak akan kemana-mana, jawab Pak Bejo dengan pasti. Ia melihat Ardi, yang kini mulai mengantuk di pangkuannya. Tapi, bagaimana dengan bayi ini? Dia mungkin lapar dan haus. Perawat itu mengangguk. Saya akan usahakan susu formula dan bubur bayi UGD. Tunggu di sini ya, Pak. Sambil menunggu, Pak Bejo mencoba merekonstruksi kejadian di pikirannya. Siapa Sari? Dari mana asalnya? Mengapa mereka bisa ada di kolong jembatan yang terpencil? Apakah mereka korban kejahatan? Ataukah hanya tersesat dan kehabisan bekal? Tanpa identitas. Kisah mereka seperti sebuah buku dengan halaman-halaman yang kosong. Beberapa saat kemudian, perawat itu kembali dengan sebuah botol susu hangat dan sebuah mangkuk kecil bubur instan. Ini untuknya, Pak. Mohon dibantu disuapi. Terima kasih banyak, Bu. Ucap Pak Bejo dengan lega. Dengan canggung namun penuh kesabaran, ia mulai menyuapi Ardi, yang lahap menyantap makanannya setelah berjam-jam kelaparan. Saat ia sedang menyuapi, seorang petugas security mendekat, membawa tas kecil Sari. Periksa isinya, Pak. Mungkin ada clue, ujar perawat tadi. Dengan hati-hati, Pak Bejo membuka tas itu. Isinya menyedihkan. Beberapa popok bayi bersih, 2 setel baju bayi, sehelai selimut tipis, sebuah botol minum kosong, dan sebuah dompet kain sederhana. Ia membuka dompet itu. Kosong. Tidak ada uang, tidak ada KTP, tidak ada foto. Hanya secari kertas kecil yang sudah kusut. Bertuliskan sebuah nomor telepon tanpa nama. Ini, Bu, seru Pak Bejo, memberikan kertas itu pada perawat. Cuma ini yang ada. Perawat itu mengambil kertas itu. Baik, akan kami coba hubungi. Sementara Bapak tunggu di sini. Dokter masih menangani pasien. Pak Bejo mengangguk. Perasaan hampa dan khawatir bercampur aduk. Ia memandang Ardi yang sudah kenyang dan mulai tertidur pulas di pangkuannya. Bayi ini dan ibunya adalah sebuah misteri yang terdampar di hidupnya.
Dan entah mengapa, ia merasa bertanggung jawab penuh untuk memastikan misteri ini berakhir dengan baik. Ditemani oleh dengkur kecil Ardi dan desing suara rumah sakit, Pak Bejo berdoa dalam hati. Ia berdoa agar Sari selamat. Ia berdoa agar nomor telepon itu adalah jawabannya. Dan yang paling penting, ia berdoa agar ia memiliki kekuatan untuk terus menjadi tumpuan bagi bayi pemberani yang kini mempercayainya sepenuhnya. Waktu berjalan dengan lambat di ruang tunggu UGD. Jarum jam di dinding seakan-akan bergerak malas. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Ardi telah tertidur pulas di pangkuan Pak Bejo. Napasnya yang teratur dan tubuhnya yang hangat menjadi satu-satunya penghiburan di tengah kecemasan yang mencekik. Pikirannya berputar-putar pada secari kertas dengan nomor telepon misterius itu. Siapa yang ada di ujung sana? Keluarga? Suami? Atau justru orang yang menyakiti mereka? Tiba-tiba, pintu menuju ruang perawatan terbuka. Seorang dokter muda dengan jas lab yang masih terlihat baru dan wajah yang lelah namun penuh perhatian mendekati Pak Bejo. "Selamat malam, Pak. Saya Dr. Anton, yang menangani pasien Ibu Ardi." Perkenalannya dengan suara yang tenang namun profesional. Pak Bejo segera berdiri, dengan hati-hati menopang Ardi yang tidur. "Bagaimana keadaannya, Dok?" "Stabil, untuk sementara," jawab Dr. Anton. "Dia mengalami dehidrasi berat, hipoglikemia akut, dan kelelahan fisik yang ekstrim. Kami sudah memasang infus dan memberikan nutrisi serta elektrolit. Yang paling dikhawatirkan adalah efeknya pada ginjal. Tapi sejauh ini responsnya baik. Dia masih belum sadar sepenuhnya, tapi sudah mulai merespons rangsangan suara." Pak Bejo menghela napas lega. "Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Tapi, kami masih sangat membutuhkan informasi identitas dan riwayat kesehatannya," lanjut Dr. Anton. "Apakah ada kabar dari nomor telepon yang ditemukan?" Saat itu juga, perawat yang tadi mendatangi Pak Bejo berjalan mendekat dengan ekspresi kecewa. "Nomor itu tidak aktif, Dok. Sudah kami coba beberapa kali." Dr. Anton menghela napas. "Ini mempersulit. Kami perlu persetujuan untuk tindakan medis lebih lanjut jika diperlukan. Juga untuk kepastian pembiayaan." Ia memandang Pak Bejo dan Ardi yang tidur. "Apakah Bapak bersedia untuk sementara menjadi penanggung jawab pasien? Setidaknya sampai kami menemukan keluarganya." Pak Bejo merasa seperti ditampar oleh realita. Ia hanya seorang tukang ojek. Uangnya pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Biaya rumah sakit bukanlah hal yang main-main. "Maksud dokter penanggung jawab secara finansial?" tanyanya hati-hati. "Dan secara administratif untuk sementara," jelas Dr. Anton. "Kami memahami posisi Bapak. Rumah sakit akan berusaha mencari bantuan dari Din Sosial, tapi prosesnya butuh waktu. Sementara itu, pasien butuh perawatan." Sebelum Pak Bejo menjawab, seorang petugas sosial wanita dengan kacamata dan wajah yang bijaksana mendekat. "Selamat malam, Pak. Saya Ibu Siska dari bagian sosial. Mengenai bayi ini," ia menunjuk ke Ardi, "kami bisa menempatkannya sementara di panti asuhan terdekat sampai situasi ibunya membaik atau keluarga ditemukan." Mendengar kata panti asuhan, hati Pak Bejo terasa seperti dicengkeram. Ia melihat wajah Ardi yang sedang tidur nyenyak, begitu polos dan penuh kepercayaan. Ia teringat bagaimana bayi ini memberanikan diri merangkak keluar dari kegelapan, mempercayai seorang asing seperti dirinya. Melepasnya ke tempat yang asing, di antara orang-orang asing, terasa seperti pengkhianatan. "Tidak," katanya tiba-tiba, suaranya lebih keras dari yang ia intended. "Tidak usah." Dr. Anton dan Ibu Siska terkejut. "Bapak yakin?" tanya Ibu Siska. "Ini bisa menjadi beban yang berat untuk Bapak." Pak Bejo mengangguk. Keyakinannya semakin kuat. "Dia sudah mempercayai saya. Dari semua orang di dunia, dia memilih saya untuk menolong ibunya. Saya tidak bisa mengecewakannya sekarang." Ia memandang Dr. Anton. "Untuk biaya, saya akan usahakan. Saya ada motor, saya bisa cari tambahan. Yang penting Ibu Ardi sembuh." Lalu ia melihat Ibu Siska. "Dan untuk Ardi, saya yang akan jaga. Saya dan istri saya. Kami punya anak, kami tahu merawat bayi. Lebih baik dia dengan kami daripada di panti yang tidak dikenalnya."
Dokter Anton dan Ibu Siska saling memandang, terlihat tersentuh dan terkesima. Itu sangat mulia, Pak, ucap Dokter Anton. Baik, untuk sementara kami akan catat Bapak sebagai penanggung jawab dan wali sementara untuk Ardi. Kami dari rumah sakit akan berusaha meminimalkan biaya dan mencari skema bantuan. Ibu Siska mengangguk. Saya akan proses perizinannya. Bapak perlu memberikan data diri dan alamat. Dan kami akan melakukan kunjungan untuk memastikan kondisi Ardi baik. Tidak masalah, Bu. Terima kasih, jawab Pak Bejo. Dadanya terasa lapang oleh keputusannya. Ia tahu ini adalah pilihan yang tidak rasional, berisiko, dan mungkin akan merepotkan. Tapi ia juga tahu ini adalah pilihan yang tepat bagi hati nuraninya. Sekarang, apakah Bapak ingin menjenguk ibunya sebentar? Tanya Dokter Anton. Dia mungkin bisa mendengar suara Bapak. Dengan dibantu perawat, Pak Bejo membawa Ardi yang masih tidur masuk ke ruang perawatan. Sari terbaring di tempat tidur, masih terlihat pucat dan lemah, tetapi ekspresi wajahnya sudah tidak lagi meringis kesakitan. Monitor di sampingnya menunjukkan garis-garis hijau yang stabil. Pak Bejo mendekat, suaranya berbisik. Bu, Ardi baik-baik saja. Dia tidur di sini. Dan saya, Bejo, tukang ojek yang nemuin ibu. Saya janji akan jaga dia sampai ibu sehat. Ibu tidak usah khawatir. Ibu fokus sembuh saja. Tidak ada respons yang jelas, tetapi jari Sari bergerak sangat halus. Sebuah tanda bahwa pesannya sampai. Keluar dari ruangan, Pak Bejo mengambil ponselnya. Ia menekan nomor yang sangat ia hafal. Lis, katanya ketika sambungan terjawab, suara istrinya terdengar mengantuk di seberang. Jangan marah dengar cerita saya. Tapi saya bawa pulang seorang bayi malam ini. Sambil memeluk erat Ardi, ia mulai bercerita, siap menghadapi konsekuensi dari keputusan besarnya, tetapi hatinya dipenuhi oleh ketenangan yang aneh. Ia telah mengambil alih jejak sang pemberani kecil, dan ia tidak akan menyerah. Pukul 23. Lampu-lampu jalan di kompleks perumahan sederhana tempat Pak Bejo tinggal sudah mulai padam satu persatu, menyisakan kesunyian yang hanya sesekali dipotong oleh gonggongan anjing jauh atau deru mesin motor terakhir yang pulang. Pak Bejo memarkir motornya pelan-pelan di depan rumahnya. Sebuah rumah Type 36 yang catnya sudah mulai mengelupas namun terawat dengan bersih. Di pelupuk matanya terasa berat, namun di dadanya ada beban yang lebih besar. Seorang bayi lelaki tidur pulas dalam gendongannya, dibungkus selimut steril pemberian rumah sakit. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Lampu teras masih menyala, pertanda bahwa istrinya, Siti, masih menunggu. Pintu terbuka sebelum ia sempat menggapai gagangnya. Siti berdiri di sana. Wajahnya memancarkan campuran kekhawatiran, kelegaan, dan keheranan yang dalam. Matanya langsung tertuju pada bungkukan di pelukan suaminya. Bejo, kamu, apa yang terjadi? Teleponmu tadi tidak jelas sekali. Desisnya, suaranya bergetar halus. SHHH, Les, dia tidur. Bisik Pak Bejo, masuk ke dalam rumah dan dengan hati-hati melepas sandalnya. Siti menutup pintu dan mengikutinya ke ruang tamu yang kecil namun nyaman. Siapa itu? Bejo? Kamu bilang, bawa pulang bayi. Pak Bejo dengan sangat hati-hati membaringkan Ardi di atas sofa, masih terbungkus selimut. Bayi itu mengerut sedikit lalu kembali terlelap. Baru kemudian Pak Bejo menatap istrinya. Wajahnya yang biasanya keras karena terik matahari dan angin sekarang terlihat lunak dan penuh emosi. Duduk, Lis. Saya ceritakan semuanya. Dan dia pun bercerita. Dari jalan pintas yang sepilihan, bayi merangkak misterius di jembatan sepi, penemuan ibu yang nyaris tewas di kolong jembatan, kejadian di ambulans, hingga keputusannya yang terburu-buru namun ia yakini benar untuk membawa pulang Ardi. Siti mendengarkan dengan tangan menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca, sesekali melirik arah bayi yang tidur dengan polosnya. Jadi kamu tidak tahu siapa mereka? Tidak ada keluarga yang bisa dihubungi? Tanya Siti setelah suaminya selesai, suaranya lirih. Tidak ada, Lis. Dompetnya kosong. Cuma ada nomor telepon yang sudah tidak aktif. Ibunya masih kritis di rumah sakit. Saya tidak tega menitipkan dia di panti. Lihatlah dia, ujar Pak Bejo, menunjuk Ardi. Dia begitu percaya pada saya.
Dari semua orang, dia merangkak ke arah saya. Siti mendekat, berlutut di samping sofa. Dengan lembut, ia membuka selimut itu, memperlihatkan wajah Ardi yang masih ada bekas kotoran. Dia menyentuh pipinya yang lembut. Ardi mengerak dalam tidurnya, lalu mencengkeram jari Siti dengan genggaman yang kuat dan tak terduga. Siti tersentak, lalu tersenyum kecil. Air matanya akhirnya menetes. Tangannya kuat sekali. Dia pemberani, Lis. Berani sekali, tambah Pak Bejo. Suaranya penuh kekaguman. Siti diam untuk beberapa saat, masih memandangi Ardi. Lalu ia berdiri, wajahnya penuh dengan tekad yang sama seperti yang pernah dilihat Pak Bejo di mata Ardi tadi malam. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Bejo, ucapnya Finali. Tidak mungkin kita tinggalkan dia. Tapi kita harus siapkan beberapa hal. Popok, susu, baju, anak kita kan sudah besar semua. Rumah sakit kasih sedikit susu formula dan bubur, tapi cuma untuk besok pagi, kata Pak Bejo. Baik, ujar Siti, sudah masuk ke mode pengaturan. Kamu mandi dan istirahat dulu. Kamu pasti kecapean. Saya cari selimut yang lebih tebal dan saya tidurin dia di kamar Rina. Rina adalah putri mereka yang sudah kuliah di luar kota dan kamarnya kosong. Lis, terima kasih, ucap Pak Bejo. Rasa haru membanjiri dirinya. Dukungan istrinya adalah sebuah anugerah yang tidak terduga. Jangan terima kasih. Ini juga ujian buat kita. Tapi kita jalani saja, jawab Siti sambil berjalan ke kamar belakang. Pak Bejo duduk di sofa, memandangi Ardi. Kelelahan fisiknya mulai terasa, namun pikirannya masih aktif. Apa yang terjadi besok? Lusa? Bagaimana dengan biaya rumah sakit? Apakah Sari akan selamat? Siti kembali dengan membawa selimut tebal dan bantal kecil. Dengan gerakan terampil seorang ibu, ia membangunkan Ardi pelan-pelan. Bangun sayang, kita minum susu dulu ya, bisiknya lembut. Ardi terbangun, mengucek mata dengan tinjunya yang mungil. Ia melihat wajah asing Siti, lalu melihat sekeliling ruangan yang asing. Bibirnya mulai menyunggingkan tanda akan menangis. SHHH, jangan takut. Ini rumah Bapak Bejo. Ibu di sini temanin kamu, ujar Siti dengan suara yang menenangkan, sambil menyodorkan botol susu yang sudah disiapkan rumah sakit. Ardi ragu-ragu, tetapi rasa laparnya menang. Ia mulai menghisap botol itu, matanya masih waspada memandangi Siti. Lihat, dia lapar sekali, bisik Siti pada suaminya. Kamu mandi saja dulu. Saya yang urusi dia malam ini. Pak Bejo menurut. Saat ia mandi dengan air hangat, melepas lelah dan kotoran hari itu, ia bisa mendengar suara Siti menyanyi lagu pengantar tidur untuk Ardi dari ruang keluarga. Suara itu, yang sudah lama tidak ia dengar sejak anak-anaknya kecil, membawa kedamaian yang aneh baginya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kamar Rina diisi oleh seorang bayi. Pak Bejo dan Siti bergantian mengeceknya, memastikan ia nyaman dan tidak terjaga ketakutan. Ardi tidur dengan pulas, mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dalam kehangatan dan keamanan. Di ambang pintu kamar, Pak Bejo memandangi bayi itu sekali lagi sebelum akhirnya beranjak tidur. Selamat tidur, pahlawan kecil, bisiknya. Kamu aman sekarang. Dan untuk pertama kalinya sejak senja tadi, sebuah senyum kecil muncul di wajah Ardi dalam tidurnya, seolah ia akhirnya merasa telah sampai di tempat yang tepat setelah petualangan yang panjang dan menakutkan. Keesokan paginya, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar rumah sakit, menyentuh wajah Sari yang masih pucat. Kelopak matanya bergetar, perlahan-lahan terbuka. Pandangannya kabur, berbayang, hanya menangkap siluet putih langit-langit dan bau disinfektan yang menusuk hidung. Kebingungan menyergapnya. Di mana aku? Apa yang terjadi? Lalu, seperti gelombang yang menerjang, ingatannya kembali. Lelaki calo tiket yang licin. Jalanan sempit yang menyesatkan. Perampasan yang brutal. Rasa haus dan lapar yang menyiksa. Kolong jembatan yang gelap. Dan Ardi. Ardi. Panik mendadak memenuhi dadanya. Dengan tenaga yang nyaris tidak ada, ia mencoba mendorong tubuhnya untuk duduk. Ardi, seraknya, tetapi suara yang keluar hanya desisan parau.
Seorang perawat yang sedang memeriksa infusnya segera mendekat. "Ibu sudah sadar? Alhamdulillah. Jangan banyak bergerak dulu, Bu. Ibu masih lemah." "Bayi saya di mana?" desis Sari. Matanya membelalak penuh ketakutan. Tangannya mencengkeram lengan perawat dengan lemah. "Tenang, Bu. Bayi ibu baik-baik saja. Dia sedang bersama bapak yang menemukan ibu," jawab perawat itu dengan meyakinkan sambil membereskan selimutnya. "Namanya Pak Bejo. Dia yang membawa ibu ke sini." "Ah, Bejo." Sari mengulangi nama asing itu, mencoba mengingat. Ingatannya samar-samar. Bayangan seorang lelaki berwajah lelah dengan mata yang baik, suara yang menenangkan, dan janji bahwa Ardi aman. Itu bukan mimpi. Iya, beliau sangat baik. Bahkan, beliau yang sementara menjaga bayi ibu karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, jelas perawat itu sambil menyiapkan obat. "Sekarang ibu fokus sembuh dulu. Bayi ibu sehat dan aman." Air mata meleleh di pelipis Sari. Rasa lega yang begitu besar membuatnya lemas kembali. Ardi selamat. Orang asing itu menepati janjinya. "Saya ingin bertemu dia," pinta Sari dengan susah payah. "Nanti, Bu. Setelah ibu lebih kuat dan dokter memeriksa. Sekarang minum obat dulu ya." Sore harinya, setelah beberapa kali tidur dan terbangun, kondisi Sari sudah jauh lebih baik. Ia sudah bisa duduk dan menelan makanan lunak. Seorang pekerja sosial, Ibu Siska, datang mengunjunginya dengan membawa tas kecilnya yang sudah dibersihkan. "Selamat sore, Ibu. Saya dari bagian sosial. Senang melihat ibu sudah membaik," sapa Ibu Siska dengan ramah. Sari mencoba tersenyum lemah. "Terima kasih. Tas saya." "Iya, ini. Kami sudah cek isinya. Sayangnya tidak ada kartu identitas atau ponsel. Hanya ada secari kertas dengan nomor telepon, tapi sudah tidak aktif," jelas Ibu Siska dengan suara menyesal. "Apakah ibu ingat apa yang terjadi? Atau siapa yang bisa kami hubungi?" Sambil memeluk tasnya erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan, Sari mulai bercerita. Suaranya pelan, terputus-putus, dan penuh dengan emosi yang tertahan. Diceritakannya tentang niatnya pulang ke Wonosobo setelah berpisah dengan suami yang tidak bertanggung jawab, tentang tipu daya calo tiket, perampasan yang membuatnya terjebak tanpa uang dan identitas, serta 2 hari mengembara tersesat dengan Ardi yang semakin lemah hingga akhirnya kolaps di kolong jembatan. "Saya sudah putus asa," ujarnya. Air mata tak terbendung lagi. "Saya pikir kami akan mati di sana. Saya hanya bisa mendorong Ardi untuk merangkak, mencari pertolongan. Itu satu-satunya harapan." Rasa malu dan kegagalan sebagai seorang ibu menghantamnya. Ibu Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya juga berkaca-kaca. Ibu bukan gagal. Ibu justru sangat berani. Dan bayi ibu, Ardi, itu anak yang luar biasa. Dialah pahlawan dalam cerita ini. "Pak Bejo, dia benar-benar menjaganya?" tanya Sari lagi, masih tidak percaya dengan kebaikan orang asing. "Iya. Bahkan, beliau menolak ketika kami tawarkan untuk menitipkan Ardi di panti. Beliau dan istrinya yang merawat Ardi malam ini. Beliau juga yang menjadi penanggung jawab sementara untuk biaya ibu di sini," jelas Ibu Siska. Sari tercekat. Seorang tukang ojek, yang jelas bukan orang berada, bersedia menanggung beban seperti itu untuk orang yang tidak dikenalnya? Dunia ini masih memiliki orang baik. "Saya tidak tahu bagaimana membalasnya," bisiknya. "Sembuh dulu, Bu. Itu balasan terbaik untuk mereka," jawab Ibu Siska dengan lembut. "Nanti sore, kalau dokter mengizinkan, kami akan hubungi Pak Bejo untuk berkunjung. Ibu bisa bertemu beliau dan memastikan sendiri bahwa Ardi baik-baik saja." Sepanjang sore, Sari menanti dengan hati berdebar-debar. Setiap langkah kaki di lorong membuatnya terkejut. Rasa rindu pada Ardi adalah sakit fisik yang nyata di dadanya. Namun, ada juga kegelisahan. Bagaimana jika Pak Bejo berubah pikiran? Bagaimana jika Ardi sudah menganggap orang lain sebagai ibunya? Ketika sore mulai beranjak senja, pintu kamarnya akhirnya terbuka. Seorang perawat masuk,
Diikuti oleh seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun dengan wajah yang tulus namun tampak lelah. Dan dalam gendongannya, terbungkus selimut bersih, ada seorang bayi yang langsung ia kenali. "Ardi!" seru Sari, tangannya terulur, air mata mengalir deras. Pak Bejo mendekat dengan cepat. "Ini, Bu. Dia sudah makan dan mandi. Sehat sekali." Dengan hati-hati, ia menyerahkan Ardi ke pelukan Sari. Bayi itu, yang awalnya bingung, begitu mencium bau dan merasakan pelukan ibunya, langsung meringkuk dan mengoceh gembira. "Ma, Ma." Sari memeluk erat anaknya, menciumi rambutnya, merasakan kehangatan tubuhnya. Itu adalah pelukan paling berharga dalam hidupnya. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan semua ketakutan dan keputusasaan yang terpendam. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Ucapnya berulang kali pada Pak Bejo, yang hanya berdiri dengan mata berkaca-kaca, tersenyum melihat reuni yang mengharukan itu. "Sama-sama, Bu. Ardi ini bayi yang hebat. Dialah yang menyelamatkan ibu, bukan saya," jawab Pak Bejo dengan rendah hati. Dalam pelukan itu, di antara air mata dan ocehan gembira Ardi, Sari tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan hampir segalanya, ia masih memiliki hal yang paling berharga, anaknya. Dan ia juga mendapatkan sesuatu yang tak terduga, restored faith in humanity, dalam wujud seorang tukang ojek bernama Bejo dan keluarganya. Luka-luka dan kenangan pahitnya masih ada, tetapi sekarang, ada secercah cahaya yang memberinya kekuatan untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Sore itu di kamar rumah sakit seakan disinari oleh cahaya sendiri. Sari tidak melepaskan pelukannya dari Ardi, yang kini asyik memainkan kancing bajunya dengan jari-jari mungilnya, sesekali mendongak dan mengoceh riang. "Ma, dah." Seolah menceritakan pengalamannya selama berpisah. Setiap ocehan, setiap senyuman kecil Ardi, adalah balm yang menyembuhkan luka di hati Sari. Pak Bejo berdiri agak menjauh, memberikan ruang bagi ibu dan anak itu, namun senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti menyaksikan sebuah mukjizat. Wanita yang kemarin hampir meregang nyawa kini duduk tegak, meski masih pucat, namun cahaya kehidupan telah kembali di matanya. "Sudah seperti semula, ya, Bu?" ujar Pak Bejo akhirnya, memecah keheningan yang diisi oleh ocehan Ardi. Sari mengangkat kepalanya, matanya masih basah. "Lebih dari semula, Pak Bejo. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Bapak. Bapak menyelamatkan nyawa kami berdua." Suaranya masih lemah, namun sudah jauh lebih jelas. "Jangan dikatakan begitu, Bu. Saya hanya alat saja. Ini takdir yang di atas. Kebetulan saya lewat di tempat dan waktu yang tepat," sanggah Pak Bejo dengan rendah hati. Dan sekali lagi, yang jadi pahlawan itu Ardi. Bayi sekecil itu, punya nyali besar. Dia yang merangkak keluar, menarik celana saya, dan menuntun saya ke ibu. Sari memandang putranya dengan takjub dan haru. Ia membayangkan adegan itu, dan hatinya teriris sekaligus membanggakan. Saya hanya mendorongnya pelan, dan berbisik agar dia mencari pertolongan. Saya tidak menyangka, dia benar-benar mengerti. Ia mencium kening Ardi. "Anak ibu pemberani, ya, Nak. Pinter sekali dia, Bu. Di rumah, dia makan dengan lahap, tidak rewel. Istrinya sampai bilang, dia seperti sudah kenal rumah kami," cerita Pak Bejo, mencoba mencairkan suasana haru. "Malam tadi, dia di rumah Bapak?" tanya Sari, ingin mengetahui setiap detil. "Iya, Ibu Siti, istri saya, yang jaga. Kami punya anak sudah gede, jadi agak kaget lagi ada suara bayi, tapi senang sekali," jawab Pak Bejo sambil tersenyum. "Ardi tidur di kamar anak kami yang lagi kuliah." Sari mengangguk. Rasa terima kasihnya semakin menjadi. "Saya merepotkan sekali. Biaya rumah sakit, saya pasti akan kembalikan, Pak. Saya janji. Begitu saya bisa kerja lagi." Pak Bejo menghentikannya dengan gelengan tangan. "Jangan dipikirkan dulu, Bu. Yang penting ibu sehat. Itu saja sudah lebih dari cukup. Rumah sakit juga bilang akan bantu cari bantuan." Sebentar kemudian, seorang perawat masuk membawa obat. Melihat Sari sudah jauh lebih segar dan sedang menggendong bayinya, ia tersenyum. "Wah,
Sudah ketemu lagi. Bagus sekali. Obatnya, Bu. Dan ini ada bubur untuk makan malam. Terima kasih, Bu, ucap Sari. Sambil menunggu Sari makan, Pak Bejo duduk di kursi dekat jendela. Ardi, yang mungkin sudah kenyang, bercakap dengan ibunya. Merangkak turun dari pangkuan Sari dan menuju Pak Bejo. Ia menarik-narik celana Pak Bejo, lalu mengangkat kedua tangannya, minta digendong. Sari tertegun. Dia biasanya pemalu pada orang baru. Pak Bejo tertawa kecil dan mengangkat Ardi. Kita sudah jadi teman lama, kan, Endut? Ardi terkekeh-kekeh, senang berada dalam gendongan Pak Bejo. Sari memperhatikan interaksi mereka. Ada ikatan yang telah terbentuk antara anaknya dan lelaki asing ini. Sebuah ikatan yang lahir dari situasi darurat dan kemanusiaan. Hatinya hangat. Pak Bejo, ucap Sari setelah menelan suapannya. Ceritakan, bagaimana persisnya Bapak menemukan saya? Saya hanya ingat samar-samar. Pak Bejo pun bercerita dengan lebih detail. Dari firasatnya mengambil jalan pintas, keheranannya melihat bayi merangkak di jembatan sepi, rasa ngerinya saat masuk ke kolong jembatan yang gelap, hingga detik-detik menemukan Sari yang sudah lemas. Ia juga menceritakan bagaimana Ardi tidak menangis, hanya menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sari mendengarkan dengan napas tertahan. Ia membayangkan betapa beraninya Ardi, dan betapa paniknya Pak Bejo saat itu. Saya berhutang nyawa pada Bapak, dan pada Ardi, bisiknya pelan. Kita tidak usah bicara hutang, Bu. Sekarang, yang penting Ibu pulih. Besok, mungkin saya bawa istri saya ke sini. Biar Ibu kenalan. Usul Pak Bejo. Saya akan sangat senang, Pak. Saya ingin berterima kasih langsung pada Ibu, jawab Sari. Tak terasa, waktu sudah hampir 1 jam. Perawat datang lagi dan mengingatkan bahwa waktu kunjungan hampir berakhir dan Sari butuh istirahat. Ardi, sayang, Ibu harus istirahat lagi. Besok kita main lagi, ya. Bisik Sari pada bayinya, yang kini sudah kembali dalam pelukannya. Ardi merengek pelan, tidak mau berpisah. Besok Bapak datang lagi, bawa mainan, ya. Janji Pak Bejo pada Ardi, membelai kepalanya. Dengan berat hati, Pak Bejo berpamitan. Saat ia sampai di pintu, Sari memanggilnya. Pak Bejo. Ia menoleh. Terima kasih untuk segalanya. Pak Bejo hanya mengangguk, tersenyum, lalu pergi. Perjalanan pulangnya terasa jauh lebih ringan. Ia telah menyaksikan penyembuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga jiwa. Reuni haru antara ibu dan anak itu adalah bayaran yang jauh lebih berharga daripada apapun. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Sari memeluk Ardi erat-erat, berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi membiarkan anaknya mengalami hal mengerikan seperti itu. Dan dalam janjinya, terselip rasa terima kasih yang mendalam pada takdir yang telah mempertemukan mereka dengan seorang tukang ojek baik hati di ujung jalan yang sepi. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah proses pemulihan yang lambat namun pasti bagi Sari. Warna telah kembali ke pipinya, dan kekuatan secara bertahap mengalir kembali ke tubuhnya. Setiap pagi, Pak Bejo atau istrinya, Siti, datang berkunjung, selalu membawa serta Ardi. Momen-momen itu menjadi penawar rindu dan penyemangat bagi Sari. Melihat Ardi tertawa, belajar berdiri berpegangan pada besi tempat tidur, dan mengoceh cerita pada ibunya, adalah obat terbaik yang bisa ia dapatkan. Suatu sore, Dr. Anton datang selama rondenya dengan senyum menggembirakan. Selamat siang, Ibu Sari. Kabar baik. Hasil lab terakhir menunjukkan fungsi ginjal ibu sudah kembali normal. Tekanan darah juga stabil. Besok atau lusa, ibu sudah bisa dipulangkan. Pulang. Kata itu menggema di telinga Sari, membangkitkan perasaan lega yang luar biasa. Namun, hampir bersamaan dengan itu, sebuah kecemasan yang dalam dan menusuk menyergapnya. Pulang kemana? Terima kasih, Dok. Itu kabar yang bagus, ujarnya, berusaha tersenyum. Tapi Dr. Anton yang berpengalaman menangkap bayangan kekhawatiran di matanya. Ada masalah, Ibu? Tanyanya dengan lembut. Sari menunduk, memainkan ujung selimutnya. Saya tidak punya tempat untuk pulang, Dok. Saya bukan dari sini.
Saya dan Ardi seharusnya dalam perjalanan ke Wonosobo, ke orang tua saya, ketika semuanya terjadi. Suaranya bergetar. Uang dan segala sesuatu habis dirampas. Dokter Anton menghela napas. Wajahnya penuh simpati. Saya mengerti. Kami dari rumah sakit sudah berusaha menghubungi dinas sosial, tetapi proses bantuan tempat tinggal sementara mungkin membutuhkan waktu. Dan untuk biaya perawatan ibu. Ia terdiam sejenak. Total biayanya cukup besar, Ibu. Meskipun kami sudah berusaha meminimalkan dan mencari potongan, tetap saja ada jumlah yang harus dibayar. Sari merasa dadanya sesak. Angka yang disebutkan Dr. Anton adalah angka yang mustahil baginya. Bahkan jika ia bekerja keras selama setahun pun, mungkin tidak akan cukup. Rasa malu dan putus asa yang lama kembali menenggelamkannya. Saya tidak mampu. Dok, bisiknya, air mata menetes di pipinya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kami memahami, Ibu. Kami tidak akan menahan Ibu untuk pulang karena masalah biaya. Itu bukan kebijakan kami. Cepat-cepat Dr. Anton menenangkan. Tapi, secara administratif, ini akan menjadi catatan. Dan untuk tempat tinggal sementara, apakah tidak ada keluarga atau kenalan di kota ini sama sekali? Sari menggelamkan kepalanya ke bantal. Tidak ada, Dok. Saya benar-benar sendiri. Kecuali satu keluarga. Keluarga yang sudah begitu baik padanya. Tapi bagaimana mungkin ia merepotkan mereka lebih jauh? Mereka sudah membayar susu dan popok untuk Ardi. Sudah meluangkan waktu menjenguknya. Menambah beban tempat tinggal dan biaya hidup adalah hal yang tak terpikirkan olehnya. Rasa malunya terlalu besar. Sore itu, ketika Pak Bejo dan Siti datang dengan Ardi, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres dengan Sari. Wajahnya yang biasanya cerah begitu melihat anaknya, kini tertutup awan kesedihan. Ibu Sari, ada apa? Tidak enak badan? Tanya Siti dengan khawatir, duduk di tepi tempat tidur sambil mendudukkan Ardi di pangkuannya. Sari mencoba menyembunyikan air matanya. Tidak, Bu. Dokter bilang besok atau lusa saya sudah boleh pulang. Wah, itu kan bagus, seru Pak Bejo, senang. Nanti saya jemput. Namun, kegembiraan mereka tidak ditanggapi oleh Sari. Ia malah memalingkan muka. Tapi, saya tidak punya tempat untuk pulang, Pak. Dan biaya rumah sakit, saya tidak mampu. Suaranya pecah. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Keheningan menyergap kamar itu. Ardi, yang merasa tegang, mulai merengek pelan. Pak Bejo dan Siti saling memandang. Mereka sudah membicarakan kemungkinan ini. Mereka tahu suatu saat Sari akan menghadapi tembok realita ini. Siti adalah yang pertama berbicara. Suaranya lembut namun tegas. Ibu Sari, dengar ya. Kamu dan Ardi, untuk sementara, ikut kami saja dulu. Rumah kami kecil, tapi bersih. Ada kamar kosong. Daripada ibu tidak tentu arah. Sari terkejut, menggeleng cepat. Tidak bisa, Bu Siti. Sudah terlalu banyak merepotkan. Saya tidak enak hati. Bapak dan ibu sudah terlalu baik. Justru karena kami sudah baik, ya harus baik sampai tuntas, sahut Pak Bejo, mencoba bersikap santai. Ibu kan belum kuat kerja. Butuh tempat untuk memulihkan diri sepenuhnya. Sambil itu, kita pelan-pelan cari solusi. Hubungi keluarga di Wonosobo, atau cari kerja di sini. Tapi biaya rumah sakit. Bantah Sari lagi, masih tidak mau menyerah. Biaya itu urusan belakangan, potong Pak Bejo. Yang penting ibu sehat dulu. Nanti kita bicara dengan pihak rumah sakit. Meringis minta keringanan atau cicilan. Saya juga bisa usahakan. Yang penting ibu punya kekuatan dulu. Siti mengangguk, sambil mengayun-ayun Ardi yang sudah tenang. Betul. Kami tidak kaya, Ibu Sari. Tapi kami tidak akan membiarkan ibu dan Ardi terlantar. Itu bukan tabungan. Ardi sudah seperti cucu sendiri bagi saya. Mendengar kata-kata tulus itu, pertahanan Sari akhirnya runtuh. Ia menangis. Bukan lagi karena putus asa, tetapi karena terharu oleh kebaikan yang tidak putus-putusnya dari keluarga ini. Terima kasih banyak.
isaknya, tidak mampu berkata-kata lain. Tapi ada syaratnya, ujar Pak Bejo tiba-tiba, wajahnya pura-pura serius. Sari menatapnya, waspada. Apa itu, Pak? Syaratnya, ibu harus sungguh-sungguh sembuh dan tidak boleh stres memikirkan hal-hal itu. Biar kami yang urus. Setuju? Ujar Pak Bejo dengan senyum. Sari akhirnya tersenyum juga, di sela-sela isakannya. Setuju, Pak. Nah, gitu dong, sahut Siti riang. Sekarang, kita rencanakan. Besok saya bersih-bersih kamar. Dan kita masak makanan yang bergizi untuk Ibu Sari. Masalah pulang, yang awalnya terasa seperti gunung yang mustahil didaki, perlahan mulai terlihat seperti bukit yang bisa ditaklukkan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Sari tahu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak akan menghadapinya sendirian. Ia memiliki tempat untuk pulang, meski untuk sementara, dan itu adalah anugerah yang tidak terduga. Pagi itu, setelah meninggalkan Sari dan Ardi di rumah sakit dengan janji akan menjemputnya besok jika benar-benar dipulangkan, beban di pundak Pak Bejo terasa semakin nyata. Bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga bayangan biaya rumah sakit yang menggunung dan kebutuhan sehari-hari untuk 2 orang tambahan. Motor tuanya yang biasanya setia mengantarinya mencari rezeki, hari ini terasa lebih berat dijalankan. Dia memutuskan untuk mangkal di pangkalan ojek langganannya, sebuah tempat sederhana di tepi pasar yang dipayungi pohon beringin besar. Wajah-wajah familiar sesama tukang ojek sudah berkumpul, menikmati secangkir kopi dan rokok sebelum hari benar-benar ramai. Loh, Bejo, kok wajahnya muram sekali? Kurang semalam? Sapa seorang temannya, Karim, dengan canda khas. Pak Bejo mencoba tersenyum, tetapi tidak sampai ke mata. Bukan, Kar, ada sedikit masalah. Dia duduk di bangku kayu panjang, memesan secangkir kopi hitam. Rasa kopi yang pahit seakan mencerminkan isi hatinya. Teman-temannya yang lain memperhatikan kegelisahannya. Masalah apa, Bejo? Butuh pinjaman? Tanya yang lain, Jono, dengan nada serius. Melihat ketulusan di mata teman-temannya, hati Pak Bejo tergerak. Ia pun bercerita. Dari awal menemukan Ardi, kondisi kritis Sari, hingga keputusannya untuk menampung mereka dan masalah biaya rumah sakit yang menghantui. Suaranya rendah, penuh emosi, dan tanpa ia sadari, beberapa matanya berkaca-kaca. Para tukang ojek yang biasanya riuh dengan canda tawa, kini hening mendengarkan. Mereka, yang hidupnya juga pas-pasan, memahami betul arti perjuangan dan betapa beratnya beban yang dipikul Pak Bejo. Jadi, bayi itu, Ardi, ya namanya? Dia merangkak sendiri ke jalan, nunjuk-nunjuk ke kolong jembatan, dan lo nemuin ibunya sekarat? Ulang Karim, tidak percaya. Iya, persis seperti itu, jawab Pak Bejo. Dan sekarang, dia dan ibunya tidak punya siapa-siapa di sini. Saya tidak tega. Lo memang orang baik, Bejo, tapi beban lo berat sekali, ucap Jono, menggeleng-geleng. Biaya rumah sakit segitu, belum makan sehari-hari. Iya, saya tahu. Tapi mau bagaimana lagi? Jawab Pak Bejo pasrah. Diam sejenak menyergap mereka. Hanya suara lalu lalang kendaraan dan hiruk-pikuk pasar yang terdengar. Tiba-tiba, Karim berdiri. Dari saku celananya yang sudah usang, ia mengeluarkan selembar uang 50.000 yang kusut. Ini, Bejo, buat bayar susu si bayi. Sedikit, tapi semoga membantu. Pak Bejo terkejut. Kar, tidak usah. Lo juga butuh. Receh. Bejo, daripada buat rokok murah yang gak jelas, mending buat yang lebih penting. Potong Karim, memaksakan uang itu ke tangan Pak Bejo. Aksi Karim itu seperti memecah kebekuan. Jono juga mengeluarkan uang. Gue juga. Ini jatah makan siang gue. Nanti gue puasa sekalian. Bagus buat diet. Candanya, tapi matanya serius. Satu persatu, tukang ojek lain yang mendengarkan ikut mengeluarkan uang dari saku mereka. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang hanya 5.000. Jumlahnya tidak besar, tetapi yang membuat Pak Bejo tercekat adalah makna di baliknya. Itu adalah uang hasil keringat mereka, uang yang harus mereka peroleh dengan menantang terik matahari dan hujan,
Uang untuk membeli nasi bungkus atau rokok untuk melepas lelah. Teman-teman, saya tidak tahu harus bilang apa, ucap Pak Bejo. Suaranya tercekak haru, tangannya yang kasar memegangi setumpuk uang receh yang terasa sangat berharga. Bilang terima kasih saja cukup, sahut Karim, menepuk pundaknya. Kita kan saudara, Bejo. Di pangkalan ini, kita saling jaga. Tapi ini belum cukup untuk biaya rumah sakit, bantah Pak Bejo. Masa iya kita kalah sama bayi 8 bulan? Seru Jono tiba-tiba, matanya berbinar. Ardi saja berani merangkak cari pertolongan. Masa kita, tukang ojek jagoan, nggak bisa bantu orang? Ide itu menyebar dengan cepat. Iya, kita bisa iuran. Setor berapa aja yang bisa. Siapa tahu terkumpul lumayan. Usul yang lain. Bukan cuma kita. Kita bisa kasih tahu ke sopir angkot, tukang bakso, bahkan langganan kita. Ceritain kisah Ardi. Pasti banyak yang terharu dan mau bantu. Tambah Karim dengan semangat. Pangkalan ojek yang biasanya hanya ramai dengan obrolan tentang orderan dan politik, pagi itu berubah menjadi markas penggalangan dana darurat. Sebuah kotak kardus bekas rokok disulap menjadi kotak sumbangan. Seorang tukang ojek yang tulisan tangannya bagus membuat poster sederhana di kardus. Bantu Ibu Sarith Ardi, saudara kita yang membutuhkan. Pak Bejo hanya bisa duduk, menyaksikan solidaritas yang tumbuh begitu spontan dan tulus. Air matanya akhirnya jatuh juga, bercampur dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Ia tidak sendirian. Sepanjang hari itu, cerita tentang keberanian Ardi dan kebaikan Pak Bejo menyebar dari mulut ke mulut. Tidak hanya di kalangan tukang ojek, tetapi juga ke pedagang pasar, sopir angkot, bahkan penjaga warung. Uang sumbangan mengalir. Mungkin tidak deras, tetapi pasti. 5.000, 10.000, 20.000. Disertai dengan doa dan semangat. Sore harinya, ketika Pak Bejo hendak pulang untuk memberitahu Siti tentang perkembangan ini, Karim menyerahkan kotak kardus yang sudah agak berat. Ini, Bejo. Belum seberapa, tapi lumayan buat bayar cicilan pertama atau beli kebutuhan mereka. Pak Bejo memeluk kotak itu erat-erat. Terima kasih, teman-teman. Saya tidak akan pernah lupa ini. Besok kita galang lagi. Sampai cukup, seru Jono. Perjalanan pulang Pak Bejo kali ini terasa sangat berbeda. Motor tuanya masih sama, jalannya masih sama, tetapi beban di hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia membawa bukan hanya uang, tetapi juga harapan dan kekuatan dari sebuah komunitas yang mungkin di mata orang lain biasa-biasa saja, tetapi memiliki hati sebesar samudera. Ia tidak bisa menunggu untuk menceritakan pada Sari bahwa dunia ini masih dipenuhi oleh orang-orang baik, dan bahwa pulang bukan lagi tentang sebuah tempat, tetapi tentang menemukan kembali rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, kabar gembira datang dari rumah sakit. Sari dinyatakan cukup sehat untuk dipulangkan. Dengan hati yang berdebar-debar campur bahagia, Pak Bejo dan Siti menjemputnya. Proses administrasi pulang, meski masih meninggalkan tagihan yang harus dicicil, terasa lebih ringan berkat kotak sumbangan dari teman-teman di pangkalan yang telah mereka bawa untuk menunjukkan pada pihak rumah sakit komitmen mereka untuk membayar. Perjalanan menuju rumah Pak Bejo untuk pertama kalinya terasa istimewa. Sari, yang duduk di belakang Siti dengan menggendong Ardi, memandang keluar jendela mobil sewaan sederhana yang mereka tumpangi. Ia melihat jalan-jalan kota yang ramai, orang-orang yang lalu lalang, dan kehidupan yang berjalan normal. Semuanya terasa berbeda baginya sekarang. Dunia yang sempat terasa begitu kejam dan dingin, kini dipandangnya dengan harapan baru. Sebentar lagi sampai, Bu Sari, ujar Siti dari kursi penumpang depan, menoleh dengan senyum. Rumah kami sederhana, tapi semoga Ibu betah. Sudah terlalu baik Ibu dan Pak Bejo. Tempat apapun akan terasa seperti istana bagi saya sekarang, jawab Sari tulus. Sesampainya di rumah, Sari disambut oleh pemandangan yang membuatnya terharu. Rumah itu memang kecil dan sederhana, tetapi terawat sangat bersih. Di teras, tergantung sebuah banner kecil buatan tangan dari kertas karton bertuliskan, "Selamat datang Ibu Sarith Ardi," dengan huruf-huruf yang tidak rapi namun penuh effort, mungkin dibuat oleh anak-anak tetangga. Wah, ini pasti ulahan anak-anak komplek, ucap Pak Bejo sambil tertawa. Kemarin mereka dengar cerita, langsung semangat bikin ini. Mata Sari berkaca-kaca.
Ia merasa bukan lagi seorang pengungsi, tetapi tamu yang dinantikan. Begitu masuk ke dalam, keharuan itu semakin menjadi. Kamar yang akan ia tempati, kamar anak mereka yang kuliah, telah ditata ulang dengan rapi. Tempat tidur berkelambu, untuk melindungi Ardi dari nyamuk, sebuah meja kecil, dan yang paling menyentuh, sebuah boks bayi seadanya yang terbuat dari kardus besar yang dilapisi dengan kain dan selimut tebal, telah disiapkan di samping tempat tidur. Bosnya dari kardus. Bu, maaf tidak punya yang bagus, ujar Siti, agak malu. Sama sekali tidak, Bu Siti. Ini sangat sempurna, bantah Sari, suaranya bergetar. Ia membaringkan Ardi di boks darurat itu. Bayinya itu mengoceh senang, merasakan kelembutan selimut baru. Tapi kejutan belum berakhir. Siti membawa sebuah kardus lain dan membukanya di hadapan Sari. Isinya membuat Sari terpana dan tidak mampu menahan tangis. Di dalamnya, terdapat beberapa setel pakaian bayi baru, kaos, celana, dan overall kecil, dengan motif lucu. Ada juga beberapa popok kain baru, botol susu, dan sebuah baju tunik sederhana namun cantik untuk Sari. Ini dari mana, Bu? Tanya Sari, tidak percaya. Dari ibu-ibu di komplek dan juga para langganan saya di warung, jawab Siti dengan mata berbinar. Cerita tentang ibu dan Ardi sudah menyebar. Mereka yang ngumpulin uang, beliin ini semua. Katanya, hadiah selamat datang. Pak Bejo, yang berdiri di ambang pintu, menambahkan, dan ini dari saya dan istri. Ia mengulurkan sebuah dompet kain sederhana. Saat Sari membukanya, di dalamnya terdapat sejumlah uang receh dari kotak sumbangan pangkalan ojek, yang telah mereka rapikan. Ini untuk ibu. Buat jaga-jaga kalau butuh sesuatu untuk Ardi atau untuk diri ibu sendiri. Bukan banyak, tapi semoga membantu, ujar Pak Bejo. Sari memegang dompet itu, merasakan beratnya yang penuh makna. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah keringat, empati, dan harapan dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Saya tidak layak menerima semua ini. Isaknya, tubuhnya gemetar karena emosi yang meluap. Siapa bilang, sahut Siti, memeluknya. Ibu dan Ardi adalah bagian dari kita sekarang. Dan di sini, kita saling membantu. Ardi, yang melihat ibunya menangis, merengek dan mengulurkan tangan. Sari mengangkatnya, memeluknya erat. Dengar itu, sayang, banyak sekali orang baik yang sayang pada kita. Kita harus kuat, ya. Harus bisa membalas kebaikan mereka suatu hari nanti. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Sari tidur di tempat tidur yang nyaman dan aman. Ardi terlelap pulas di boks kardusnya, mengenakan baju barunya. Di atas meja kecil, tersimpan dompet berisi uang receh yang berharga dan beberapa pakaian pemberian yang terlipat rapi. Sebelum tidur, Sari berdoa. Ia berdoa untuk kesembuhannya, untuk masa depan Ardi, dan yang terutama, ia berdoa untuk semua orang baik yang telah mengulurkan tangan tanpa pamrih. Pak Bejo, Bu Siti, para tukang ojek, ibu-ibu komplek, dan semua orang yang tidak ia kenal. Mereka telah memberikannya lebih dari sekadar tempat tinggal dan materi. Mereka telah memulihkan imannya pada kemanusiaan, dan memberikannya sebuah hadiah yang paling berharga, harapan untuk memulai kembali. Dan di ruang tamu, Pak Bejo dan Siti duduk berdua, merasa lelah namun puas. Kita melakukan hal yang benar. Ya, Lis? Tanya Pak Bejo. Sepanjang hidup saya, ini mungkin hal paling benar yang pernah kita lakukan, Bejo. Jawab Siti, memegang tangan suaminya. Melihat senyum mereka, segalanya worth it. Mereka mungkin tidak kaya, tetapi malam itu, mereka merasa seperti orang paling kaya di dunia. Karena mereka memiliki kekayaan yang tidak ternilai, kemampuan untuk memberi dan mengubah hidup seseorang. Hadiah dari hati mereka telah menjadi benih harapan baru bagi seorang ibu dan anaknya yang pemberani. 2 minggu telah berlalu sejak Sari dan Ardi tinggal di rumah Pak Bejo. 2 minggu yang penuh dengan kehangatan, tawa Ardi yang semakin lincah, dan pemulihan Sari yang berjalan pesat berkat perawatan dan nutrisi yang baik. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada sebuah kepastian yang harus dihadapi. Saatnya untuk benar-benar pulang. Uang sumbangan dari solidaritas para sopir, tetangga, dan bahkan pelanggan setiap Pak Bejo akhirnya terkumpul.
Jumlahnya cukup untuk membeli 2 tiket bus ekonomi ke Wonosobo, dan masih menyisakan sedikit untuk bekal di perjalanan serta uang saku bagi Sari. Meski tagihan rumah sakit belum lunas, pihak rumah sakit, tersentuh oleh perjuangan mereka, memberikan keringanan dan mengizinkan Sari mencicil dengan jumlah yang sangat terjangkau. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Pagi itu, suasana di rumah Pak Bejo haru biru. Siti telah menyiapkan makanan untuk bekal di perjalanan. Nasi kuning, ayam goreng, dan telur balado. Semua dibungkus rapi dalam kotak makan. Ia juga membawakan sebuah tas kecil berisi popok, susu, dan beberapa baju baru untuk Ardi. Ini untuk di jalan, Bu Sari. Jangan lupa makan. Ardi juga saya kasih bubur, ujar Siti, suaranya serak menahan sedih. Ibu Siti, terima kasih untuk segalanya. Saya tidak akan pernah melupakannya, ucap Sari, memeluk erat wanita yang telah menjadi seperti saudara baginya itu. Air mata tak terbendung lagi. Pak Bejo, yang biasanya tegas, kali ini diam saja. Matanya merah. Ia memandangi Ardi yang sedang asyik bermain dengan mainan kayu sederhana pemberiannya. Endut, sudah mau pergi, nih, bisiknya, menggendong Ardi untuk terakhir kalinya. Ardi tertawa, menarik-narik hidung Pak Bejo seperti biasanya, tidak mengerti bahwa ini adalah perpisahan. Perjalanan ke terminal bus dilakukan dengan mobil sewaan yang sama. Kali ini, suasana di dalamnya hening, hanya diisi oleh ocehan Ardi yang tidak memahami kesedihan yang melingkupi orang dewasa di sekitarnya. Terminal bus pagi itu ramai seperti biasa. Bau mesin diesel dan makanan kaki lima memenuhi udara. Suara calo tiket bersahutan menawarkan tujuan. Pak Bejo dengan sigap mengurus segala sesuatu, membeli tiket, dan menemukan bus yang tepat, sambil terus menggendong Ardi. Saat bus hampir diberangkatkan, saat itulah perpisahan yang sesungguhnya harus dihadapi. Ini tiketnya, Bu Sari. Duduknya di deret tengah. Nomor kursinya sudah saya tandai, ujar Pak Bejo, menyerahkan tiket dan sisa uang yang dibungkus rapi. Ini uang saku. Simpan yang baik-baik. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Pak Bejo, Ibu Siti, saya tidak tahu harus. Jangan banyak bicara, Bu, potong Pak Bejo, suaranya berat. Yang penting Ibu dan Ardi selamat sampai di Wonosobo. Nanti sampai, telepon kami ya. Nomor saya dan istri sudah Ibu catat, kan? Sudah, Pak, jawab Sari, mengangguk cepat. Siti maju dan memeluk Sari sekali lagi. Jaga kesehatan, ya, Bu. Jaga Ardi baik-baik. Dia anak spesial. Iya, Bu. Saya janji. Lalu Sari menatap Pak Bejo. Dan untuk semua biaya, saya akan mengembalikannya, Pak. Pelan-pelan. Saya janji. Jangan dipikirkan itu dulu. Yang penting Ibu dan Ardi bahagia di sana, jawab Pak Bejo. Ia lalu menyerahkan Ardi kepada Sari. Bayi itu mulai rewel, seolah merasa bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Kondektur bus sudah membunyikan bel tanda pemberangkatan. Ibu, harus naik, desis Pak Bejo, hancur hatinya. Dengan langkah berat, Sari naik ke dalam bus. Ia duduk di dekat jendela, mengangkat Ardi untuk melambaikan tangan. Pak Bejo dan Siti berdiri di luar, melambai-lambaikan tangan mereka, dengan air mata yang mengalir bebas di PIP mereka. Selamat jalan, Ardi. Jadi anak baik ya, teriak Pak Bejo, suaranya parau. Jangan lupa makan, Bu Sari, tambah Siti. Bus perlahan mulai bergerak, meninggalkan tempat pemberhentian. Sari memandangi kedua sosok yang telah menjadi malaikat penyelamatnya itu semakin mengecil, namun tetap berdiri tegak, terus melambai, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Di dalam bus, Sari memeluk Ardi erat-erat. Kita punya keluarga baru di sini, sayang. Keluarga yang akan selalu kita doakan. Sementara di terminal, Pak Bejo dan Siti masih berdiri lama setelah bus menghilang. Terminal yang ramai tiba-tiba terasa sangat sunyi bagi mereka. Rumah akan terasa sepi tanpa tawa Ardi, bisik Siti, menyandarkan kepalanya pada pundak suaminya. Iya, tapi kita melakukan hal yang benar. Mereka sudah harus kembali ke hidup mereka sendiri, jawab Pak Bejo, memeluk istrinya.
Mereka berbalik dan berjalan pelan menuju keluar terminal. Meski hati terasa berat, ada sebuah kedamaian yang mendalam. Mereka telah memberikan bagian mereka dalam sebuah kisah luar biasa. Mereka telah menjadi tempat pemberhentian yang aman bagi dua jiwa yang tersesat, dan kini telah mengantarkan mereka kembali ke jalur yang seharusnya. Perjalanan pulang ke rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Namun, ketika mereka membuka pintu dan melihat mainan kayu Ardi yang tertinggal di lantai, mereka tersenyum. Ruangan itu mungkin akan terasa sepi untuk sementara, tetapi kenangan tentang keberanian seorang bayi dan ikatan yang telah mereka jalin akan selalu menghangatkan rumah mereka, menjadi cerita yang akan mereka ceritakan kembali untuk tahun-tahun yang akan datang. Mereka telah kehilangan sebuah tawa, tetapi mereka mendapatkan sebuah makna baru tentang berbagi dan kasih sayang yang tanpa pamrih.